Kita tiba di bagian akhir rumah pemilu, saudara. Sempat dikabarkan diumumkan pada pekan ini, struktur tim kampanye nasional pasangan bakal calon presiden, calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan diumumkan pada Kamis pekan depan. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan beberapa nama masih perlu dikonsolidasikan bersama Koalisi Indonesia Maju sebelum struktur tim rampung. Soal nama-nama yang beredar bakal bergabung dalam tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Dasko masih merahasiakannya. Sebelumnya, bakal calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka menyebut struktur tim kampanye Prabowo Gibran bakal diumumkan Kamis siang oleh Ketua Tim Rosan Roslani. Bahwa memang akan diumumkan rencananya hari Kamis, tapi bukan Kamis ini. Oke. Jadi Kamis kapan? Kemungkinan ini baru kemungkinan Kamis depan, karena ini masih ada beberapa nama yang sedang dikonsolidasikan. Nanti diumumkannya langsung struktur lengkap atau gimana, Bang? Kalau diumumkan strukturnya, saya pikir ya nanti kebijakan dari Ketua TKN. Baca Pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyampaikan visi misi di hadapan kader PDIP di Denpasar, Bali. Ganjar menyebut pertanian dijadikan prioritas karena pangan jadi tantangan utama bangsa Indonesia. Bakal calon Presiden Republik Indonesia dari Partai PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyambangi kantor DPP PDIP di Bali di hadapan Ketua DPP PDIP Bali, Wayan Koster, dan juga kader PDIP lainnya. Ganjar menyampaikan visi misi jika nanti terpilih sebagai Presiden di pemilu 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga berjanji akan meningkatkan sektor pertanian dan kedaulatan pangan. Ya, datanya sudah bagus, maka programnya kita akan bisa kita ketahui apa satu terkait dengan kondisi tanah, kondisi cuaca, masalah bibit, masalah pupuk, masalah off-taker. Maka rasanya penting untuk mengembalikan kehidupan manusia sehingga sebuah jadi programnya turun lebih dalam. Itu saya kira sesuatu yang penting sehingga petani akan memproduksi dengan jaminan harga yang cukup. Informasi terakhir di rumah pemilu hari ini datang dari Presiden Joko Widodo yang ikut tren pinjam dulu 100 yang viral di media sosial. Nah, kalimat itu diselipkan Jokowi dalam pantun yang dilontarkannya saat bertemu 100 CEO di Ibu Kota Nusantara. Presiden Jokowi mulanya mengaku setiap datang ke IKN selalu disuguhi pantun, namun dirinya belum pernah berpantun saat datang ke IKN Kalimantan Timur. Sambil berseloroh, Jokowi pun berpantun. Karena kalau Bapak Ibu beli sekarang di SCBD itu mungkin ada tanah per meter sudah. Ikan lohan, ikan gabus. Direndam dulu baru direbus. Supaya pembangunan maju terus, pinjam dulu 100. Yang saya maksud itu 100 CEO Kompas yang hari ini hadir. Bukan uang, dikit-dikit uang, dikit-dikit duit. Kami tutup program Rumah Pemilu sampai di sini. Jangan lupa perbaharui informasi Anda seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Dan jangan lupa untuk saksikan program Rumah Pemilu jam 3 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat yang disiarkan langsung dari studio mini Kompas TV yang ada di kantor KPU Jakarta. Saya Mada Pelfrina berterima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.
memang sangat-sangat khawatir bahwa bukan soal memenangkan satu orang atau tidak memenangkan satu orang, tapi menghancurkan sistem terutama negara hukum Indonesia. Putusan MK bukan lagi berdasar dan berlandas atas kepentingan konstitusi. Putusan MK lebih pada putusan kaum tirani. Rosi eksklusif bersama Gunawan Muhammad. Kamis 2 November, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Polisi nyatakan mertua yang membunuh menantunya dalam keadaan hamil 7 bulan di Pasuruan sebagai pelaku tunggal. Partai Golkar tugaskan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk membantu pemenangan Prabowo Gibran di Jawa Barat, Jakarta, dan Banten. Majelis Kehormatan MK mengantongi bukti rekaman kamera pengawas atau CCTV soal kejanggalan penarikan dan pendaftaran ulang gugatan syarat usia cawapres. Halo, selamat sore saudara. Perbarui informasi Anda hanya di Kompas Petang. Hari ini hadir bersama saya Niluh Puspa dan juga rekan saya Tifal Solesa hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama di Kompas Petang akan disampaikan oleh Tifal Solesa. Tifal, silakan. Ya, Niluh, salam jumpa saudara. Informasi pertama untuk kali ini. Perampokan toko emas terjadi di Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Perampok yang membawa benda mirip senjata api ini melakukan aksinya pada siang hari di tengah keramaian pengunjung pasar. Aksi perampok bersenjata api di Pasar Impres Pendopo ini sempat terekam kamera pengawas. Dalam rekaman tersebut, pelaku yang berjumlah 3 orang melakukan aksi perampokan sambil mengenakan helm. 2 pelaku yang membawa senjata api rakitan tampak menodongkan senjata ke arah pemilik toko. Ini kamera. Pemilik toko sempat histeris sesaat usai toko emasnya dirampok. Kerugian yang diderita diperkirakan mencapai 2 miliar rupiah. Polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan sejumlah saksi serta menelusuri rekaman kamera pemantau untuk mengejar pelaku. Dapat atau yang kami kumpulkan atau ada sekitar 2 miliar kerugian yang dialami oleh pelapor. Namun untuk kerugian jiwa tidak ada, hanya kerugian harta benda saja. Ya, berdasarkan hasil video ataupun CCTV yang kami amankan, dari 3 orang pelaku ada 2 orang yang membawa senjata api. Kasus lainnya, prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat digelar hari ini dengan menghadirkan tersangka Danu, keponakan korban. Sementara 4 tersangka lain, suami korban Yosep, istri muda Mimin, dan 2 anak Mimin diganti pemeran pengganti. Ini adalah salah satu lokasi prarekonstruksi warung pecel. Di lokasi inilah Danu bertemu dengan Yosep, suami korban, dan mengajak tersangka Danu membunuh korban Tuti dan Amel. Prarekonstruksi dihadiri jaksa penuntut umum untuk melihat secara langsung gambaran pembunuhan berencana Tuti dan Amel pada 2 tahun lalu oleh para tersangka.
Usai berbincang dan makan di warung pecel, Yosep mengajak Danu ke rumah yang juga lokasi pembunuhan. Mereka berangkat dengan membawa motor masing-masing. Selama pelaksanaan prarekonstruksi, polisi dari Polres Subang menutup sementara akses jalan arteri Purwakarta Subang. Prarekonstruksi penting dilakukan sebab hingga saat ini 4 tersangka masih membantah terlibat pembunuhan berencana. Beranjak ke kasus lainnya, saudara, motif pembunuhan oleh mertua terhadap menantunya di Pasuruan, Jawa Timur terungkap. Tersangka tega menghabisi menantunya yang sedang hamil 7 bulan karena korban menolak saat diajak hubungan intim. Dari hasil penyelidikan polisi, keterangan saksi, dan pengakuan pelaku, aksi itu terjadi karena tersangka emosi setelah ajakannya berhubungan intim ditolak oleh korban. Karena korban menolak, tersangka kemudian membunuh korban. Kepada polisi, tersangka mengaku gagal mengendalikan emosi karena saat itu ia dalam pengaruh alkohol. Polisi memastikan bahwa Khoiri merupakan tersangka tunggal. Ia terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Pembunuhan wanita hamil 7 bulan warga desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur oleh mertuanya sendiri meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban. Kematian Fitria Al-Muniroh menyisakan duka yang mendalam bagi keluarga. Pihak keluarga tidak menduga pelaku yang merupakan mertuanya sendiri tega akan melakukan pemerkosaan dan kemudian membunuh menantu dan calon cucunya sendiri. Menurut ibu korban Afini, terakhir berkomunikasi dengan korban melalui video call pada Selasa siang. Atas kejadian ini, keluarga korban berharap pelaku yang merupakan mertua korban bisa dihukum seberat-beratnya. Yang bunuh mertuanya. Hari-harinya tiap hari ya tinggal di situ? Iya, tiap hari di situ. Suaminya itu baru dapat kerjaan tadi, Pak. Tadi itu dapat training. Saat melakukan olah TKP, tim Polres Pasuruan langsung memasang garis polisi dan menemukan sebilah pisau yang digunakan pelaku untuk membunuh korban yang merupakan menantunya sendiri. Nah, kondisi pelaku saat ini kemungkinan sedang tertekan. Kemudian untuk barang bukti yang kita amankan yaitu 1 buah pisau dapur, 1 buah selimut yang berada di TKP. Kemudian untuk kondisi korban mengalami luka di sebelah kiri leher. Saat ini tersangka yang merupakan mertua korban sudah ditangkap tidak jauh dari lokasi desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dan dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut di Polres Pasuruan. Tim Liputan Kompas TV, Pasuruan, Jawa Timur. Sehubungan proses penyidikan kasus mertua yang tega membunuh menantunya sendiri di Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, kita tanyakan langsung kepada AKP Ahmad Doni Medianto, Kasat Reskrim Polres Pasuruan, Jawa Timur. Pak Kasat, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Cerita lebih banyak kepada kami soal proses penangkapan pelaku, apakah ada perlawanan saat itu Pak? Baik, terima kasih. Untuk pada saat pasca kejadian pada hari Selasa tanggal 31 Oktober, kami dari Polres Pasuruan beserta warga sekitar telah mengamankan 1 orang atas nama K atau Khoiri tanpa perlawanan. Dan saat itu proses penangkapannya bagaimana Pak? Pada saat menerima laporan, kemudian kami langsung menuju ke TKP dan ternyata posisi pelaku sedang bersembunyi di salah satu rumah tetangganya karena warga tidak berani untuk masuk. Setelah itu petugas bersama dengan warga mendobrak dan berhasil mengamankan pelaku. Sampai ada upaya untuk melakukan tindak pelecehan kepada menantunya ini, motifnya sebetulnya apa? Sudah ada penjelasan lebih lanjut dari tersangka kepada polisi Pak? Berdasarkan hasil pemeriksaan kepada pelaku, memang awalnya pelaku baru selesai mandi, kemudian pada saat melintas di depan kamar korban melihat korban sedang tiduran atau rebahan. Pada saat itulah muncul niatan
atau hasrat untuk melakukan pelecehan terhadap korban. Tetapi pada saat itu terjadi penolakan dari korban sehingga korban berteriak. Hal inilah yang membuat pelaku panik dan langsung mengambil pisau yang ada di dapur, kemudian melukai korban. Dan itu baru upaya pertama yang dilakukan tersangka kepada korban, atau sebelumnya sudah ada rencana untuk melakukan tindakan pelecehan juga, Pak, sebelum-sebelumnya? Betul, itu adalah tindakan yang pertama, sebelumnya belum pernah atau tidak pernah melakukan hal tersebut. Dan tersangka dengan korban ini tinggal satu rumah, betul? Betul, tersangka dengan korban beserta anaknya itu tinggal satu rumah. Saat proses penangkapan sampai kemudian diperiksa oleh polisi sampai dengan saat ini, setidaknya begitu, pelaku mengakui tindakannya ini? Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku mengakui dan juga menyesal karena telah melakukan perbuatan tersebut, dan juga pelaku mengakui hal tersebut terjadi secara spontan dan tidak direncanakan. Oke. Dan kabarnya ada pengaruh alkohol yang membuat akhirnya pelaku bertindak sedemikian. Itu bagaimana kemudian upaya konfirmasi ya begitu, Pak? Untuk informasi tentang pelaku dalam pengaruh alkohol, pada saat diamankan juga tidak sedang dalam pengaruh alkohol. Artinya pelaku melakukan hal tersebut dalam kondisi sadar. Oke. Pasal yang dijerat dan ancaman pidana bagi tersangka ini, Pak? Untuk pelaku kita jerat dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang KDRT, kemudian pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, kemudian pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Adapun ancaman hukuman yang kami jerat kepada pelaku antara 7 sampai 15 tahun penjara. Baik, proses hukum masih terus berlangsung saat ini di Polres Pasuruan. Kasat Reskrim Polres Pasuruan AKP Ahmad Doni Medianto, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Laporan berikutnya sesaat lagi di Kompas Petang. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengantongi bukti rekaman kamera pengawas atau CCTV soal kejanggalan penarikan dan pendaftaran ulang gugatan syarat usia cawapres. Pada topik lainnya, Partai Golkar menugaskan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk membantu pemenangan Prabowo Gibran di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Baru mie sedap rawit bingit ayam jerih. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit bingit ayam jerih. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam dikit lagi. Sedapnya rawit bingit. Mie sedap rawit bingit ayam jerih dari Wisma. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. How are you? Artinya apa kabar? Come, let's Play. Belajar bahasa baru tanda kecerdasannya makin optimal. Enfagrow Essential dengan nutrisi penting dan DHA lebih tinggi, bantu optimalkan kecerdasannya. Ayo main. Come, let's play. Cerdasnya tumbuhkan kebaikannya. Enfagrow Essential. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi,
pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Indomie Hype Abis yang hotnya viral. Hot kuah sebelaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan kremesnya gres. Indomie sebelah hot jeletot dan ayam geprek hotnya viral. Bertemu kembali saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hari ini kembali memeriksa 5 pelapor dugaan pelanggaran etik Hakim MK terkait putusan batas usia Capres dan Cawapres. 3 Hakim MK juga akan diperiksa sore ini. Kelima pelapor yang diperiksa Majelis Kehormatan MK pada Kamis pagi yakni Perhimpunan Pemuda Madani, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas NU Indonesia, dan Kantor Advokat Alam Syah Hanafiah. Pelapor Alam Syah Hanafiah menyebut putusan Hakim MK terkait syarat batas usia Capres dan Cawapres melanggar Undang-Undang Dasar 1945 karena merampas kewenangan DPR dan Presiden sebagai pembuat undang-undang. Dalam amar putusan Hakim Konstitusi itu, dia melanggar Konstitusi Undang-Undang 45. Jadi Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan konstitusi. Itu yang kita dalilkan tadi. Karena itu Hakim Konstitusi membuat aturan sendiri, mengambil alih kewenangan Presiden dan DPR. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memeriksa 6 Hakim MK dan para pelapor dan masih akan memeriksa Hakim MK dan pelapor lainnya hari ini, serta memeriksa kembali Ketua MK Anwar Usman Jumat besok. Ketua MK Jimli Asidiki menyebut MK telah mengantongi bukti lengkap dugaan pelanggaran etik Hakim MK. Kami sebenarnya sudah lengkap, bukti-bukti sudah lengkap, cuma kan kita tidak bisa menghindar dari memeriksa, mengadakan sidang untuk pelapor yang belum kita dengar. Siapa tahu ada hal-hal baru seperti tadi muncul hal baru, mereka menuduh ada kebohongan, nah misalnya gitu. Terkait pertanyaan publik apakah putusan MK bisa membatalkan putusan MK, Jimli mengaku belum yakin sidang etik yang ia pimpin bisa membatalkan putusan gugatan batas usia Capres-Cawapres. Bagaimana Anda meyakinkan lembaga penegak kode etik ngurusi perilaku para hakim lalu membatalkan putusan? Itu bagaimana? Saya sih mau aja, ya kan? Tapi kalau ngawur-ngawur hal sekedar emosi, sekedar ya kan nggak bisa. Jadi kalau Anda tanya apa saya udah yakin, saya belum yakin. Dari Profesor Denny sudah paling logis itu, profesor-profesor. Cuma saya belum yakin, jadi kita ini ditugasi menegakkan kode etik perilaku hakim, kok kita disuruh menilai putusan MK itu bagaimana? Pelapor lainnya, Forum Guru Besar yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau CALS berpandangan sidang etik Hakim MK perlu dipercepat untuk segera mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi. Supaya proses ini bisa lebih cepat selesai dan juga bisa lebih cepat mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi, maka harus diselesaikan secara cepat pula karena tidak menutup kemungkinan ada upaya banding. Di sisi lain, kenapa harus cepat juga? Karena masih terkait dengan konflik of interest Ketua Mahkamah Konstitusi dengan salah satu kontestan. Kita ketahui ketika posisinya menjadi tetap status quo, maka di ke depan
di kemudian hari itu kan juga ada potensi untuk penyelesaian sengketa pemilu. Bagaimana kemudian bisa menjaga objektivitas dan juga tidak bias hakim konstitusi. Selain telah mengantongi sejumlah bukti kejanggalan putusan batas usia Capres-Cawapres, MK menemukan tambahan 1 masalah terkait hakim MK, sehingga total ada 11 masalah. Tambahan terbaru yakni pembiaran Ketua MK Anwar Usman untuk ikut memutus perkara yang konflik kepentingan. Tim Liputan Kompas TV. Di lain pihak, Menko Polhukam sekaligus bakal calon wakil presiden Mahfud MD angkat bicara soal kemungkinan Majelis Kehormatan MK mengubah putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Kata Mahfud, apakah MK bisa mengubah putusan batas usia Capres dan Cawapres yang telah diputuskan MK merupakan kewenangan Ketua MK atau Ketua Majelis Kehormatan MK, Jimli Asyidiki. Mahfud lalu menceritakan pengalamannya memecat Ketua MK Akil Mukhtar saat ia bertugas di MK. Itu terserah Pak Jimli, kan dia mempunyai wewenang untuk memutus itu sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh itu. Jadi kalau Pak Jimli memutuskan itu ya silakan. Pak, saya tidak akan ikut campur. Kalau saya sih dulu waktu jadi jadi Majelis Kehormatan Hakim MK, saya pernah memecat orang Ketua MK, Pak Akil Mukhtar, itu dipecat oleh Dewan Etik. Lalu kemana nantinya arah putusan Majelis Kehormatan MK? Apakah hanya menjatuhkan sanksi etik kepada hakim Mahkamah Konstitusi yang terlibat, atau putusan MK sampai membatalkan putusan atas gugatan soal batas usia Capres dan Cawapres ini? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini salah seorang pelapor dugaan pelanggaran etik Ketua MK Anwar Usman dari PBHI, Julius Ibrani, dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman. Keduanya sudah bergabung saat ini melalui sambungan Zoom. Hadirnya Habibur Rahman yang berkepentingan agar bakal Capres Prabowo Subianto bisa terus melaju di Pilpres bersama bakal Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Mas Julius, Bang Habib, selamat sore, apa kabar? Selamat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Anda dulu, Mas Julius. Gugatan Anda bersama dengan teman-teman PBHI ini meminta agar ada sanksi terhadap hakim MK atau sekaligus meminta putusan MK soal usia Capres-Cawapres ini dianggap tidak sah? Betul. Jadi saya boleh jelaskan begini. Kami dalam melaporkan itu membagi ke dalam 3 klaster. Pertama soal administrasi, yang kedua juga soal formil, dan yang ketiga adalah soal substansi, ya, material. Kami melihat dari ketiga klaster tersebut sebetulnya harus dipandang membuat permohonan ini batal sejak awal dan tidak dapat diperiksa. Kami kasih contoh begini, misalnya kami temukan bahwa permohonan perbaikan yang kemudian secara resmi dipublikasi oleh Mahkamah Konstitusi ternyata tidak ada tanda tangan dari kuasa hukum. Itu satu. Yang kedua adalah di dalam putusan dibahas juga ternyata permohonan itu pernah dicabut, dan kemudian pembatalan pencabutan itu dikirimkan di hari Sabtu pada saat MK sedang libur. Dalam pembahasan seharusnya menurut PMK, ya, peraturan Mahkamah Konstitusi, itu harus dikeluarkan penetapan, gitu. Harus dikeluarkan penetapan untuk memastikan apakah perkara ini jadi dicabut atau tidak. Itu dulu, gitu. Bahkan di dalam pembacaan putusan kemarin, ya, dalam risalah juga kami persidangan kami baca di sana, si pemohon prinsipalnya langsung juga tidak tahu bahwa permohonannya telah dicabut lalu tidak didaftarkan ulang lagi. Gitu. Nah, ini kejanggalan yang memang sifatnya administrasi, tetapi ini mempengaruhi substansi bahwa perkara itu harusnya tidak dapat dibahas lebih lanjut. Itu pertama. Yang kedua adalah soal legal standing tadi, ya. Pemohon tidak mengajukan legal standing terkait dirinya sendiri sehingga tidak terlihat kerugian konstitusionalnya, dan dia mengajukan nama Gibran. Nah, yang terakhir adalah ini penting karena berkaitan dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Di ayat 5-nya ditegaskan bahwa jika ada konflik kepentingan baik langsung ataupun tidak langsung yang mempengaruhi hakim, panitera, dan yang lainnya harus mengundurkan diri. Jika tidak, maka
apabila ini berpengaruh pada putusan, maka dia harus dipecat dan atau bahkan ada unsur pidana. Nah, dari Sehingga mana sesungguhnya menurut Anda bahwa Majelis Kehormatan MK ini punya posisi yang kuat untuk bisa membatalkan gugatan. Sekalipun kemudian Ketua MK bilangnya tidak yakin itu bisa langsung mengubah putusan MK itu sendiri. Tidak mengubah putusan MK, saya setuju karena itu mandat konstitusi. Poin yang ingin saya sampaikan tadi begini, jika kemudian penambahan klausa yang tidak diajukan oleh pemohon, yang tidak juga dibahas oleh persidangan, yaitu sedang menduduki jabatan. Karena yang diajukan adalah berpengalaman, kemudian yang dibahas adalah pernah. Ini keduanya post factum, artinya tidak bisa oleh kepala daerah yang sedang menjabat. Tahu-tahu ada penambahan klausa sedang. Sedang ini artinya, Mas, ya pada saat dia dilantik 1 jam kemudian dia majukan diri sebagai cawapres juga dikatakan sedang. Lalu di mana? Makanya kami ingin melihat ada relasi antara pelanggaran kode etik ini yang berat yang mempengaruhi substansi putusan. Jadi itu harus dilihat secara berkesinambungan gitu. Oke, tahan di situ dulu, Mas. Saya ke Bang Habib kalau begitu. Ini kan karena gugatannya tidak hanya menyasar kepada Hakim Konstitusi, tapi juga masalah putusannya nih Bang Habib. Putusannya ini masih membuka peluang bahwa ini akan digugurkan karena ada gugatan di situ. Putusan 90 ini dibatalkan saja. Anda merasa terganggu tidak dengan banyaknya gugatan yang meminta untuk putusan 90 itu dicabut? Karena ini masih akan berpengaruh pada nama Gibran Rakabuming Raka yang maju. Sudah selesai Anda bertanya begitu panjang? Karena ingin memastikan dulu posisi dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung. Panjang sekali, udah selesai belum? Ya udah kalau mau ngomong terus silakan. Oke, silakan. Nah, ya gini ya. Jadi gini, apa namanya, kita ini kan ya mengkritisi nggak ada masalah ya, tapi juga harus dibatasi oleh logika dan akal sehat. Ya, konstitusi kita justru mengatur pasal 24C, putusan MK bersifat final dan MK adalah pengadilan tingkat pertama sekaligus terakhir. Nah, ini saja sudah memangkas semua ya perdebatan tentang baik atau buruknya putusan MK setelah putusan itu diumumkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, gitu loh. Jadi kalau putusan sudah diumumkan, etikanya dalam dunia hukum itu adalah akhir dari semua perdebatan. Kalau ada langkah hukum, oke, bisa ada langkah koreksi ke upaya hukum. Tetapi karena ini nggak ada langkah hukum, maka selesailah sudah. Yang kedua, ya, menurut saya hakim dimanapun, ya, termasuk hakim MK, tidak bisa dipersalahkan dalam konteks kode etik terkait putusan yang sudah dia buat. Sebaik apapun putusan, seburuk apapun putusan, ya, kalau sudah dibuat, ya itulah yang harus kita hormati. Nggak bisa dipertanyakan prosesnya dan lain sebagainya. Kalau majelis etik dimanapun, kita tahu ya bahwa etika itu harus berdasarkan tindakan yang konkret, penyidikan terhadap etika. Misalnya, ya biasa kita melaporkan hakim ke Komisi Yudisial, dia dengan pihak pemohon bertemu di tempat yang tidak pas, bukan di pengadilan, tetapi di tempat yang lainnya, ya, atau dia menerima sesuatu, gitu kan ya. Jadi jauh sekali, Mas, ya. Kita acuannya sudah banyak soal penegakan etika di Mahkamah Konstitusi. Anda ingat, ya, tentu ingat Anda kasus yang namanya Patrialis Akbar. Yeah. Kasus yang namanya Akil Mukhtar. 2 orang tersebut dipidana bahkan ya karena menerima suap terkait perkara yang ditanganinya. Kalau Akil Mukhtar kan terkait beberapa pilkada, Gunung Mas, kemudian yang di Banten itu, lalu di Sumatera Selatan ya. Kalau Patrialis Akbar terkait uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2 orang tersebut secara sah dan meyakinkan diputus bersalah. Melakukan tindak pidana korupsi ketika menangani perkara di Mahkamah Konstitusi. Apa lantas perkara yang ditangani tersebut dibatalkan? Tidak ada kok, gitu kan? Begitu juga soal misalnya Hakim Konstitusi Arief Hidayat, ya, yang 2 kali ya, Arief Hidayatnya orang ini 2 kali dihukum oleh Dewan Etik ya. Yang pertama soal KTP elektronik, yang kedua soal ketika dia bertemu, ya, disebut bertemu dengan anggota DPR pada saat seleksi.
untuk terpilih kembali sebagai anggota hakim konstitusi. Tidak juga putusan pengangkatan dia sebagai hakim konstitusi dibatalkan. Oke, sehingga poinnya maka dari koalisi Indonesia Maju. Anda tadi bertanya panjang sekali, sekarang silakan singkat saja Pak. Potong-potong gitu loh. Ya, sehingga ya kita itu memang sudah sejak awal menyepakati batasan yang jelas antara ruang-ruang penegakan etika ya dengan ruang-ruang penegakan hukum. Itu dua hal yang nggak bisa dicampur adukan. Makanya kalau masyarakat ya ada pendapat soal kejanggalan, soal tadi lagi bolak-balik Pak Alamsyah tadi dipaket soal open legal policy, ya monggo disampaikan dan di Mahkamah Konstitusi ini Mas, semua orang ya bisa menyampaikan yang namanya permohonan menjadi pihak terkait. Artinya apa? Bisa intervensi ke dalam perkara yang sedang berjalan. Nah, sepanjang belum diputus, silahkan semua menyampaikan pendapat, menyampaikan bukti. Ada kejanggalan A sampai Z silahkan. Tetapi begitu diputus, maka konsekuensi kita sebagai negara demokrasi, konsekuensi kita sebagai negara hukum, konsekuensi kita memiliki MK sebagai aparatus reformasi, kita format gerak. Siap laksanakan putusan MK tersebut. Oke, kalau sebagai pelapor Bang Julius, Anda masih tetap yakin bahwa putusan 90 itu harus digugurkan dan dianggap tidak sah? Tadi yang saya katakan, makanya saya katakan begini, penting untuk menelisik lebih lanjut apakah pelanggaran etika dan perilaku hakim konstitusi ini oleh Anwar Usman ini yang menjadi dasar dalam mengambil sikap dan putusannya yang kemudian dituangkan ke dalam putusan. Itu yang menjadi titik utama sehingga dapat menjawab persoalan kenapa ada klausa yang tidak diajukan, yang tidak dimohonkan, tidak dibahas, lalu muncul sebagai penambahan dan itu yang menjadi dasar Gibran Rakabuming bisa menjadi cawapres. Posisinya di situ. Jadi kalau itu menjadi faktor dan itu bisa dibuktikan dan hanya MK sajalah yang bisa membuktikan karena kaitannya dengan risalah rapat permusyawaratan hakim, itu menjadi bukti bahwa perkara ini, putusan ini itu perlu untuk dinyatakan tidak sah atau bahkan diuji ulang melalui permohonan yang sama ke Mahkamah Konstitusi. Poinnya di situ. Jadi tidak serta-merta, saya juga tidak setuju. Tadi saya katakan konstitusi mengikat putusan MK final and binding, jelas. Jadi MK menguji, memeriksa, menelisik lebih dalam dengan kewenangan ke internal MK apakah etik dan perilaku ini yang dilanggar, kemudian jadi dasar pengambilan keputusan. Itu yang perlu kita telisik dan itu yang kami sampaikan kepada Ketua MK dan anggotanya Prof. Jimmy Sidiki, gitu. Bang Habib, walaupun kemudian masih tetap yakin bahwa tidak bisa langsung langsung diputus bahwa putusan 90 ini bisa gugur begitu, tapi di sisi lain dari para penggugat masih mempertanyakan soal profil Anwar Usman yang juga bagian dari keluarga Presiden Joko Widodo. Ditambah Ketua MK masih menemukan beberapa kejanggalan dari Gerindra secara partai begitu masih tetap yakin bisa mengusung nama Gibran sekalipun dengan banyaknya dugaan kejanggalan atas putusan 90 itu tadi. Ya, justru dalam kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang tentu saja secara logika juga mengikat kepada anggota Mahkamah Konstitusi ya bahwa hakim tidak boleh atau hakim harus independen terhadap tekanan publik dan media massa. Jadi apa yang Anda sebut pendapat publik tersebut kan bukan satu-satunya ya. Orang yang melaporkan persoalan ini ke MK kan hanya beberapa gelintir. Tetapi orang yang juga yang berposisi sebaliknya, yang mensyukuri putusan MK, yang berterima kasih terhadap MK, yang menganggap putusan MK tidak ada masalah, justru memberikan hak kepada kaum muda untuk mempunyai representasi dalam kontestasi Pilpres, juga sama banyaknya. Bahkan bisa jadi lebih banyak. Kita nggak ada yang tahu, gitu kan. Jadi kami yakin kalau kita masih mendasarkan praktek berhukum kita, praktek berdemokrasi kita pada konstitusi, ya tidak ada celah yang namanya putusan Mahkamah Konstitusi yang diatur di pasal 24C sebagai putusan tingkat pertama dan terakhir, serta berkekuatan hukum final untuk dibatalkan oleh putusan apapun. Ya, tidak ada. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi memang harus dilaksanakan. Oke.
Baik, terima kasih banyak untuk perspektifnya Bang Habibur Rahman dan Mas Julius sudah dibagikan bersama kami sore ini. Selamat sore semuanya. Informasi berikutnya sesaat lagi, bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka membantah tudingan memainkan narasi terzalimi jika dipecat dari PDI Perjuangan. Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. How are you? Artinya apa kabar? Come, let's Play. Belajar bahasa baru tanda kecerdasannya makin optimal. Enfagrow Essential dengan nutrisi penting dan DHA lebih tinggi, bantu optimalkan kecerdasannya. Ayo main. Come, let's play. Cerdasnya tumbuhkan kebaikannya. Enfagrow Essential. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Kuah shoyu yang segar menenteramkan. Kehadiran Naruto Maki menyempurnakan kenyamanan otentiknya. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Mangsoku. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Kembali bersama kami, Saudara. Bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming Raka membantah tudingan memainkan narasi terzalimi jika dipecat dari PDI Perjuangan. Gibran bilang tidak memainkan narasi apapun terkait status keanggotaannya di PDI Perjuangan. Diketahui hingga saat ini Gibran belum mengembalikan kartu tanda anggota PDI Perjuangan meski ia maju sebagai bakal calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto. Menunggu dipecat agar memainkan narasi terzalimi, itu ada komentar Mas? Kita enggak membuat narasi-narasi seperti itu. Oke, makasih nggak? Itu ada. Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun menduga Gibran memilih untuk dipecat PDI Perjuangan supaya bisa memainkan narasi dizalimi. Menurutnya, jika sudah mengambil sikap melawan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Gibran seharusnya berani mengembalikan kartu tanda anggotanya.
diulang-ulang di Kompas putar sekarang kan. Saya hanya tegak lurus kepada Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Tapi kenyataannya pergi daftar sama Prabowo, ya berarti kan kita harus berhentikan dari PDI Perjuangan. Itu clear itu. Jadi sebenarnya tidak perlu ada banyak sandiwara lagi, tidak perlu lagi didramatisir. Kita kan tahu itu. Kalau kita ambil tindakan tegas, pecat, nanti dia gunakan lagi itu. Waduh, saya disolimi. Sudah lagu lama itu. Yang begini jangan. Bahkan ini pemimpin muda, mereka harus memberi contoh teladan bagi generasi yang akan datang. Ya, harus ada kepastian. Pemimpin itu tidak boleh membuat rakyat menjadi bingung. Ya, tidak. Itu saja. Ya, status keanggotaan Gibran Rakabuming Raka di PDI Perjuangan menjadi polemik. Gibran belum mengembalikan kartu tanda anggotanya, sementara PDI Perjuangan juga belum bersikap tegas. Kini muncul tudingan Gibran memainkan narasi dizalimi jika dipecat PDI Perjuangan. Sebetulnya strategi apa yang dimainkan baik PDI Perjuangan maupun Gibran? Kami diskusikan saat ini bersama dengan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Bung Ray, apa kabar? Baik sejauh ini. Halo. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Analisis umum dulu, Anda merasa bahwa itu bisa jadi muncul, analisis dari Komarudin Watubun itu bahwa bakal memainkan narasi dizalimi apabila kemudian dipecat Gibran ini dari PDI Perjuangan? Ya, saya kira waktu deklarasi yang dilakukan oleh Golkar, saya di sini juga bersama-sama mengatakan bahwa Gibran tidak akan mengembalikan KTA, saya bilang kan. PDI juga nggak akan memecatnya secepat mungkin gitu. Kenapa gitu? Karena dalam konteks ini PDI lah kita lihat dulu, mereka setidaknya 2 kali kena imbas akibat menegur Gibran. Ya kan, kan 2 kali Gibran seperti melakukan tindakan yang berbeda dengan partai sebelum ini gitu. Dan 2 kali mereka memanggil Gibran untuk datang ke Jakarta lalu diklarifikasi. Dan diberi teguran, apa efeknya yang dialami oleh PDI? Ya PDI mengalami cibiran di tengah masyarakat gitu. Nah, oleh karena itulah mereka belajar dari 2 kasus itu untuk sekarang tidak buru-buru menyatakan bahwa Gibran diberi sanksi, apalagi sanksinya itu misalnya sampai kepada pemecatan gitu. Nah, meskipun mungkin keputusannya sudah ada, tapi mungkin tidak mereka umumkan sekarang, menunggu waktu. Jadi bisa dalam akhir November ini, atau bisa nanti setelah ditetapkan sebagai calon presiden wakil presiden tetap dan seterusnya. Itu yang paling inti adalah nampaknya PDI tidak belajar dari 2 peristiwa sebelumnya untuk tidak secara frontal seperti melawan Gibran sehingga memiliki efek yang cukup negatif kepada PDI Perjuangan. Nunggu cooling down dulu, nunggu suasana tenang dulu, ya, atau ini masalah waktu atau gimana sih? Saya kira masalah waktu. Kalau keputusannya dugaan saya sudah ada, dugaan saya ya. Bahwa yang bersangkutan mungkin diberi sanksi yang bahkan pada sanksi yang berat yaitu dicabut KTA-nya kan gitu. Nah, cuman tidak diumumkan sekarang, nunggu waktu yang tepat untuk disampaikan kepada publik. Sebab kalau disampaikan buru-buru seperti tadi, 2 peristiwa justru menimbulkan efek negatif kepada PDI Perjuangan. Dengan sikap mereka yang seperti sekarang, sekalipun tidak menimbulkan efek elektoral kepada PDI, tapi setidaknya tidak menahan PDI tidak mengalami 2 peristiwa yang sebelumnya, di mana mereka dicibir oleh masyarakat. Gitu. Oke, itu untuk posisi PDIP. Kalau kita kan kita juga lihat tadi ada respons dari Gibran Rakabuming Raka. Anda melihat itu sudah cukup kuat untuk menegaskan posisi dia? Iya, saya kira juga Gibran dalam posisi seperti itu kan, dalam posisi masih ingin menangguk elektoral dari kemungkinan kalau ia dipecat, diberhentikan ataupun tidak gitu ya. Nah, sebetulnya kalau saya sendiri dari awal mengatakan Gibrannya lah yang maju ke depan. Sebenarnya mau apa gitu. Hingga hari ini tidak ada satupun mungkin di antara kita yang tahu apa alasan Gibran untuk tetap mempertahankan status dirinya sebagai anggota PDI Perjuangan. Karena selama ini dibilang PDI masih nunggu dulu akan ketemu dengan PDI Perjuangan, terus bilang ditanya soal apakah sudah berganti jadi yang kuning, dia juga tidak menegaskan penjelasan yang lebih detail bahwa tidak gitu. Seperti itu saja. Itu cukup menurut Anda? Iya, saya tidak tahu. Makanya dunia ditanya, ini Gibrannya ini sebenarnya posisinya mau apa? Kalau mau tetap di PDI, nyatakanlah saya mau tetap di PDI kan. Nah, tinggal ya PDI kalau mau bersikap menerima dia atau tidak kan terserah PDI kan. Tapi kalau mengatakan tidak ingin lagi bersama PDI ya sudah, keluar kembalikan KTA. Dan kita nggak tahu pada faktanya sekarang Gibran masih tetap menyimpan KTA-nya sebagai anggota PDI Perjuangan. Dan tidak menyebutkannya kepada siapapun. Itu yang saya sebut tadi kan. Saya kira tidak ada yang tahu sekarang alasan dia untuk tetap bertahan di PD itu apa dengan kondisi yang kayak begini gitu. Tapi cukup masuk akal tidak menurut Anda prediksi dari Komarudin Watubun bahwa kalau kemudian tidak
itu akan dimainkan jadi narasinya Gibran. Ya itu yang saya sebut tadi, kan mereka belajar dari 2 pengalaman yang sebelumnya. Gibran pernah dipanggil 2 kali karena dianggap melenceng dari putusan partai. Bagian dari strategi tidak itu menurut Anda? Bukan strategi bagi PDI. Mereka udah belajar 2 peristiwa itu. Kalau mereka ulangi lagi, punya potensi mereka akan dicibir di tengah situasi yang sangat krusial seperti ini gitu loh. Kalau sebelumnya kan nggak menurunkan elektabilitas. Kalau sekarang punya potensi mereka menurunkan elektabilitas kalau mereka melakukan tindakan yang sama. Makanya kalau misal saya tanya dalam kondisi kayak begini, sikap PDI ini menguntungkan nggak bagi mereka? Kira-kira gitu ya. Jawaban saya iya. Sekalipun tidak menaikkan elektabilitas sikap mereka ini, tapi setidaknya menahan untuk tidak turun. Justru pertanyaannya kepada Gibran, dengan sikap diamnya seperti sekarang, tidak jelas apakah tetap mau di PDI atau keluar dari PDI atau seperti apa sikapnya itu, justru dalam bacaan saya menumbuhkan simpati ketidaksimpatian publik terhadap dirinya. Oleh karena itu justru dari dulu saya sarankan kepada Gibran, Anda harus buat keputusan supaya orang melihat bahwa Anda itu sebagai pemimpin ya kan diuji untuk mengambil keputusannya atau tidak, nggak mengambang seperti sekarang. Sebab begitu mengambang sekarang, saya tidak melihat ada untungnya bagi Gibran dengan situasi yang seperti sekarang ini gitu. Bakal ada kemungkinan tidak bahwa ini tidak akan sampai klimaks ya, tidak akan sampai pada ujungnya begitu. Kalau kemudian ini bakal berterusan dengan tensi seperti ini, datar-datar saja belum ketemulah titik temunya dari peristiwa ini. Kalau ini secara politis ya. Kalau ini terus seperti yang saya sebutkan tadi, ini menguntungkan PDI. Gitu loh. Kenapa gitu? Karena efek kejut dari pemberian pencabutan KTA itu udah hilang. Gitu kan? Seiring dengan orang melihat ini kapan Gibran bisa bersikap tegas gitu loh. Jadi ketika itu ada nuansa masyarakat mempertanyakan ketegasan Gibran, di saat itu PDI memberikan katakanlah mencabut KTA itu, titik temunya adalah PDI justru dapat keuntungan. Gitu. Oleh karena itu mungkin kalau Gibran sebetulnya mau mencari sesuatu yang katakanlah mempunyai nilai elektabilitas macam-macam, saat-saat seperti sekarang dia nyatakan sikapnya keluar atau tidak keluar. Misalnya saya tetap mempertahankan diri sebagai anggota KTA, terserah PDI Perjuangan mau keluarkan saya atau tidak. Jadi nggak mengambang. Atau sebaliknya, karena saya sudah tidak lagi sepaham dengan PDI dan saya punya tujuan tersendiri dalam hidup saya mengatakan keluar dari PDI. Itu justru harus dilakukan oleh Gibran sekarang sebab kalau ya terus ngulur ini, PDI juga ngulur, sebetulnya yang bisa ngambil keuntungannya adalah PDI gitu. Karena akan ada efek secara politis maupun elektabilitas bagi kedua belah pihak soal ini. Terima kasih banyak Bung Ray Rangkuti sudah berbagi perspektif bersama kami kali ini. Dan untuk Anda saudara pastikan tetap bersama kami. Niluh Puspa akan melanjutkan Kompas Petang sesaat lagi. Niluh. Terima kasih Tifal. Saudara, Partai Golkar tugaskan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk membantu pemenangan Prabowo Gibran di Jawa Barat, Jakarta, dan Banten. Lalu seperti apa persaingan Ganjar Pranowo atau Ganjar dan juga Prabowo Subianto perebutkan tokoh berpengaruh? Dialognya akan hadir usai jeda. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyangkal kabar dirinya menjadi tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD. Isu ini muncul setelah Ganjar mengunggah foto bersama Basuki di akun Instagramnya. Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Hey guys. Hey.
Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Indomie habis yang hotnya viral. Hot kuah seblaknya literally seviral itu. Kerupuk seblaknya crunchy, mie lebarnya cuy pol. Hot gepreknya trending, kremesannya crazy. Indomie hype habis seblak hot jeletot dan ayam geprek, hotnya viral. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Bagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Saudara Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menyangkal kabar dirinya menjadi tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD. Basuki memastikan ia masih fokus pada tugas sebagai Menteri PUPR membantu Presiden. Basuki bilang ia tidak ditugasi untuk bergabung ke tim sukses manapun dan masih bekerja secara profesional sebagai Menteri PUPR. Isu merapatnya Basuki menjadi tim pemenangan Ganjar Mahfud ini berembus setelah Ganjar Pranowo mengunggah foto bersama Basuki dalam akun Instagram resminya. Tapi sejauh ini Pak Bas masih bertugas sebagai Menteri Indonesia Maju gitu ya Pak? Oh iya dong, semuanya. Saya kan saya nggak terlalu itu. Saya yang penting kerja profesional. Dia minta kerja tetap profesional. Bapak sama Pak Ganjar yang agak sedih. Saya nggak ngerti itu. Waktu itu memang saya udah lapor dia sebelumnya bahwa beliau datang untuk mengatakan tentang ke depan. Saya bilang perlu untuk membangun lebih banyak bendungan lagi. Sebelumnya, Saudara, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunggah dua fotonya bersama Menteri PUPR Basuki Hadimulyono lewat akun Instagram resminya pada 29 Oktober lalu. Dalam unggahannya, Ganjar menulis saling merindu dan akan selalu bersama lengkap dengan emotikon hati berwarna putih. Ganjar mengungkap saat itu Basuki sempat meneteskan air mata dan memeluknya erat padahal ia hanya ingin konsultasi soal politik infrastruktur. Masa kampanye Pilpres belum lagi dimulai. Namun tokoh Jawa Barat dan Jawa Timur, terutama Ridwan Kamil dan Khofifah Indar Parawansa, kian sengit diperebutkan pasangan Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran untuk menjadi tim sukses pemenangan mereka di Pulau Jawa. 30 Oktober lalu, PDI Perjuangan menyebut bahwa mantan Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Jawa Timur itu memberi sinyal akan bergabung dengan tim pemenangan Ganjar Mahfud. Kita justru akan mengajak tokoh sebanyak-banyaknya untuk memenangkan Pak Ganjar. Siapapun juga. Ini bukan untuk kepentingan beliau-beliau saja, bukan untuk kepentingan Ganjar Mahfud ya, tapi untuk kepentingan Indonesia ke depan. Mereka-mereka yang peduli pada masa depan Indonesia dan bertujuan untuk bisa mewujudkan keadilan sosial ya.
kita undang untuk bergabung sama Pak Ganjar, Pak Mahfud. Termasuk relawannya banyak banget. Tapi kalau posisinya Pak Ridwan Kamil sama Mbak Khofifah ini kan, Pak Ridwan kan dari Kang Emil kan dari Golkar ya, yang mendukung Pak Prabowo ini. Ada tandanya sudah mulai mau tertarik apa enggak sih Pak? Apa masih sulit? Sinyal-sinyalnya, lihat sinyal-sinyalnya kita mau juga. Pak Ridwan Kamil itu kan dekat juga sama kami. Bahkan bangun patung Bung Karno di patung gede banget, sampai juga bangun di mana di Maroko ya, luar biasa. Jadi katanya Khofifah juga. Khofifah sama kita dekat banget. Ini bukan kali pertama Ridwan Kamil yang merupakan kader Golkar digoda PDI Perjuangan. Kedekatan Ridwan Kamil dengan PDIP sempat terlihat pada September lalu. Saat itu, Ridwan Kamil bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, membahas monumen Presiden Soekarno yang ia bangun dan resmikan bersama Sekjen PDI Hasto Kristianto. Namun, Partai Golkar tempat Ridwan Kamil bernaung tak tinggal diam. Golkar mengklaim Ridwan Kamil tetap setia di Golkar dan sudah ditugasi untuk fokus memenangkan Prabowo Gibran di Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Jadi jangankan seorang Ridwan Kamil, kita aja kalau perlu seorang Ganjar Pranowo, bahkan seorang Anies Baswedan, gimana caranya kita gaet untuk bantu Pak Prabowo pemenangannya. Jadi saya pikir itu inilah. Cuman sampai hari ini, sepemahaman kami dan Mas Ridwan, Kang Ridwan juga sudah tahu dan sudah mengerti tugasnya nanti. Beliau akan membantu pemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran di wilayah Jawa Barat, DKI, dan Banten. Di tengah tarik-menarik kedua tim sukses, Presiden Joko Widodo Rabu kemarin mengajak Ridwan Kamil ke ibu kota negara Nusantara. Bukan cuma satu mobil, Kang Emil juga diajak mendampingi Jokowi berkeliling hingga meninjau pembangunan jalan tol Balikpapan IKN. RK itu adalah arsitek ternama yang memiliki desain-desain yang baik, yang kita tahu desainnya misalnya kayak masjid di Jawa Barat, masjid yang saya tahu di Padang, dan bangunan-bangunan monumental lainnya. Saya kira kami hanya ingin mengajak untuk mengkoreksi kalau ada hal yang kurang baik terutama yang berkaitan dengan arsitektur di ibu kota Nusantara itu. Terlepas apakah ini bagian dari lobi-lobi Jokowi mencari dukungan untuk sang anak Gibran Rakabuming Raka yang juga calon wakil presiden pasangan Prabowo, tentu keputusan sepenuhnya ada di tangan Ridwan Kamil. Memang, Jawa selalu jadi kunci kemenangan Pilpres. Dinamika konstelasi penuh lobi-lobi masih akan terus bergulir hingga kampanye Pilpres dimulai. Tim Liputan, Kompas TV. Jawa adalah wilayah kunci yang selalu menjadi medan perang utama setiap Pilpres. Namun seberapa penting sosok Ridwan Kamil dan juga Khofifah dalam menguasai Jawa dalam kontestasi Pilpres 2024 ini, kita segera bahas saudara lebih dalam bersama dengan Ahmad Baidowi, juru bicara Partai Persatuan Pembangunan. Ada juga Aceh Hasan Syadzili, Ketua DPD Golkar Jawa Barat, dan juga ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, yang semuanya sudah tersambung secara daring petang hari ini. Selamat petang Bapak-bapak, sehat selalu. Sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum. Adi. Oke, saya ingin ke Kang Aceh dulu nih. Kang Aceh, Ridwan Kamil ini diklaim oleh PDIP ini beri sinyal begitu ya bahwa nanti akan masuk TPN Ganjar Mahfud. Ada tanggapan atau sudah tahu juga soal ini? Iya, alhamdulillah saya intensif berkomunikasi dengan Kang Emil ya, baik bertemu secara empat mata maupun berkomunikasi melalui media ya. Dan sejauh ini Kang Emil insya Allah akan konsisten bersama dengan Partai Golkar yang secara resmi mengusung pasangan Prabowo Gibran untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Bahkan terakhir ketika beliau sedang bersama Presiden Jokowi di IKN, beliau juga menyampaikan bahwa tidak ada hal apapun, alasan apapun bagi beliau untuk
tidak mendukung pasangan yang telah diputuskan oleh Partai Golkar. Oke. Jadi karena itu perlu kami tegaskan bahwa Kang Emil sejauh ini konsisten bersama dengan kami dalam pasangan Prabowo Gibran. Nah, bagi kami posisi Kang Emil itu juga menjadi sangat penting. Oke. Karena beliau adalah mantan Gubernur Jawa Barat yang tentu kita tahu Jawa Barat merupakan provinsi terbesar jumlah pemilihnya, yaitu sebesar 35 juta. Oke. Karena itu posisi beliau menjadi sangat penting untuk menjadi kekuatan yang akan mendorong bagi kemenangan jadi Gibran di jadi Jawa Barat. Kang Emil ini sudah mengiyakan secara pribadi 100% bersama dengan Prabowo Gibran gitu ya, Kang Aceh ya? Ya, tentu secara resminya nanti akan disampaikan oleh Kang Emil sendiri ya. Dan juga nanti akan diumumkan oleh tim kampanye nasional terkait dengan posisi dari Kang Emil itu sendiri. Sejauh komunikasi saya dengan Kang Emil, tentu Kang Emil akan konsisten dan fatsun terhadap keputusan partai. Mas Awi gimana nih Mas Awi? Ini kabarnya mau di lobby ke sebelah, tapi ini udah diklaim nih oleh Kang Aceh nih bahwa Kang Emil ini konsisten 100% bersama Prabowo Gibran. Ya, memang kader partai politik harus begitu, konsisten di partainya, bukan tiba-tiba melompat ke partai lain gitu kan. Jadi kami apresiasi itu sikap politik dari Kang Emil. Toh di TPR juga Kang Emil hanya sekedar penjajakan karena mungkin beliau punya hubungan baik dengan Pak Ganjar, sama-sama gubernur. Pak Ganjar gubernur Jawa Tengah, Kang Emil gubernur Jawa Barat. Masanya sama, pilkadanya, masa belakangnya juga sama. Dan kalau kemudian Kang Emil ada di pihaknya Kang Aceh, ya memang sudah di situ makanya. Karena kan beliau politisi Partai Golkar hari ini. Tapi benar ya ada lobby-lobby itu ya Mas Awi ya? Ya soal lobby, jangankan kami, Kang Aceh ini kalau perlu kita lobby, tetapi kan kita paham maksud politik gitu kan. Oke, saya ke Mas Adi Prayitno dulu kalau gitu. Mas Adi, kalau Anda lihat ini di tengah ada isu upaya lobby kepada Ridwan Kamil untuk bergabung ke Ganjar Mahfud begitu. Terus Presiden Jokowi mengajak Ridwan Kamil mengunjungi IKN. Apa yang Anda baca di situ? Apakah ini bentuk dari mengikat nih Ridwan Kamil nih bersama dengan Prabowo Gibran nih gitu? Ya, saya kira itu bukan untuk mengikat, tapi ingin mengunci. Nggak hanya diikat, dikunci gitu ya? Ya, ingin digembok persisnya supaya Ridwan Kamil itu tidak dikaitkan dengan poros politik yang lain. Karena saya kira memang kalau kita melihat Ridwan Kamil saat ini bajunya adalah kuning dan tidak berbaju yang lain. Jadi wajar kalau kemudian sebenarnya klaim politik yang disampaikan oleh Pak Aceh itu cukup berdasar ya. Bahwa Pak Ridwan Kamil tidak mungkin melawan fatsun politik partainya yang memang sudah memutuskan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto dan Gibran ya. Justru yang menjadi luar biasa itu kalau secara personally Ridwan Kamil memilih bergabung dengan Pak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tapi rasa-rasanya membaca komunikasi politik ini agak sulit ya, karena memang apapun judulnya Pak Ridwan Kamil itu adalah orang penting saat ini di elit Golkar. Meski pada saat yang bersamaan kita tahu juga sepertinya memang banyak nama-nama lain. Gimana Mbak? Tapi kalau Anda melihat seberapa besar pengaruh Ridwan Kamil di Jawa Barat ini, Mas Adi? Ya, dalam pemilihan presiden one man one vote, one man value, saya kira penting. Orang seperti Ridwan Kamil yang waktu jadi gubernur tingkat kepercayaan publiknya di atas 80%, tentu suara-suaranya masih didengarkan ya oleh pemilih, oleh konstituennya yang dulu sempat mendukung Ridwan Kamil. Apalagi misalnya kita tahu bahwa approval rating dan networking Ridwan Kamil sebagai mantan gubernur sampai saat ini kuat. Jadi kenapa nama Ridwan Kamil dan Hovifah itu dianggap relevan sebagai bagian dari pemenangan politik? Karena tokoh-tokoh ini memiliki relasi politik yang cukup luar biasa yang dalam banyak hal dinilai punya tambah dan daya gedor politik bagi calon yang nantinya akan diusung secara terbuka. Tapi ala kulli hal, Mbak Nilu, Pilpres itu bukan soal kekuatan tim sukses, bukan kekuatan seberapa banyak partai dan relawan politik yang ada, tapi ini kuat-kuatan figur capres dan cawapres yang akan diusung. Karena kertas suara itu hanya memuat capres dan cawapres,
bukan memuat para tim sukses yang ada itu. Oleh karena itu bagi saya, sekalipun Ridwan Kamil misalnya berada di poros politik tertentu, Hovifah juga di berada politik tertentu, tetaplah yang dilihat oleh publik itu adalah performa politik dari Prabowo dan performa politik berapa dari persen ini orang-orang misalnya seperti tokoh-tokoh seperti Ridwan Kamil atau Hovifah bisa memberikan pengaruh suara itu, sumbangan suara? Kalau mau bicara jujur sebenarnya penting tapi tidak menentukan segala-galanya, bahwa publik akan mendengarkan pihak-pihak yang mendukung Prabowo ataupun mendukung Ganjar seperti tokoh penting Ridwan Kamil atau Hovifah. Dan pilihan politik belum tentu. Ini yang saya kira bahwa figurlah yang pada akhirnya akan memutuskan siapa kandidat yang menurut mereka secara preferensi rasional akan menentukan pilihan politiknya. Nah, yang kedua yang paling penting, kalaupun toh misalnya Kang Emil dan Hovifah bergabung dalam tim pemenangan, kan tinggal dilihat apakah mereka akan melakukan kerja-kerja politik ya seagresif ketika mereka itu mencalonkan diri jadi gubernur. Kalau namanya cuma dipajang, tidak bekerja secara intensif, tidak masif, ya ini hanya sebuah nama tapi tidak bisa mempengaruhi basis konstitusinya. Tapi kalau bergerak secara masif, orang seperti Ridwan Kamil, kemudian Bu Hovifah penting karena mereka masih didengar suara di bawah. Saya tahan sampai di sana. Saya ingin ke Mas Awi dulu. Mas Awi, kalau P3 atau di Ganjar Mahfud ini sudah melobi juga Bu Hovifah? Ya, tanpa dilobi Bu Hovifah memiliki kedekatan emosional dengan Prof Mahfud MD dan juga dengan Mbak Yeni dan juga dengan P3. Dan apalagi ditambah dengan lobby-lobby dan komunikasi. Itu insya Allah akan lebih intens ke depan. Meskipun pihak lain pun juga mencoba untuk merekrut beliau. Nah, sekali lagi kami ingin katakan bahwa persoalan di Jawa Barat, persoalan di Jawa Timur itu tidak hanya bertumpu pada satu orang. Kalau lihat instrumen Jawa Barat, ketika approval ratingnya Kang Emil itu tinggi, itu saat beliau menjadi gubernur. Hari ini belum tentu, karena di instrumen di Jawa Barat itu banyak. Ketika Pemprov Jawa Barat sukses itu kan tidak bisa lepas dari pasangannya yang namanya Ruzanul Ulum, yang hari ini menjadi tim pemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dan juga simpul-simpul di Jawa Barat juga banyak selain Ridwan Kamil. Nah, di Jawa Timur, Pak Mahfud MD sendiri memiliki akar politik yang kuat di Jawa Timur. Kalau kemudian nanti ditambah Bu Hovifah, itu kekuatannya makin dahsyat. Anda optimis Bu Hovifah bersama Ganjar Mahfud? Tanda-tanda alamnya begitu, karena beliau hubungannya apa nih tanda-tanda alam itu, boleh dibagi Mas Awi? Apa nih tanda-tanda alam yang dimaksud nih? Ya, sesama Nahdlatul Ulama, sesama petinggi NU, dan beliau orangnya Gus Dur dengan Pak Mahfud, dengan Mbak Yeni, ini tiga serangga yang tidak pisah satu sama lain sejak dulu. Nah, tanda-tanda itu kok saya meyakini Bu Hovifah itu akan bersama kami. Tetapi sekali lagi kami tidak ingin mendikte kemauan politik dari Bu Hovifah. Baik, kalau tidak hanya Ganjar Mahfud yang sebenarnya juga membidik Hovifah ini, tapi juga dari Prabowo Gibran begitu. Nah, bagaimana nih kalau kemudian nanti Bu Hovifah ternyata bergabung dengan Ganjar Mahfud, suara di Jawa Timur akan seperti apa? Kita akan tanyakan ini atau jawab ini setelah jeda berikut ini ya, Kang Aceh ya. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Ya. Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. Ini adalah tanda perut sensitif yang sering terjadi pada anak di usia dini. Saya rekomendasikan Enfagro E+ MFGN Pro Gentle Care. Dengan DHA lebih tinggi untuk proses belajar lebih cepat dan formula PHP yang lebih mudah dicerna. Enfagro E+ MFGN Pro Gentle Care, healthy digestion for A+ kids. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak.
di oven. Sehat, enak lagi. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita, saudara. Masih bersama saya ada Aceh Hasan Sadzili, Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Ahmad Baidowi atau Awi, juru bicara P3, dan juga Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Masih bersama kami, Bapak-Bapak. Saya ingin ke Kang Aceh dulu. Kang Aceh, jadi kemarin kan sudah ada pertemuan juga ya antara Pak Rosan dengan Bu Khofifah ya, benar ya? Ya. Nah, pertemuan itu apakah dalam upaya mengunci Bu Khofifah juga? Ya, saya kira semua kekuatan politik perlu kita lobby seperti yang disampaikan oleh Mas Awi tadi ya. Termasuk Bu Khofifah. Golkar sendiri memiliki kedekatan secara emosional karena waktu maju sebagai Gubernur Jawa Timur, beliau juga didukung oleh Partai Golkar salah satunya. Dan sebulan yang lalu, tanggal 3 Oktober, kami juga berkomunikasi secara intensif di Tuban dengan Ibu Khofifah gitu ya. Nah, yang kedua yang ingin juga saya tegaskan bahwa alhamdulillah Pak Dekarwo juga turut sekarang menjadi bagian dari Partai Golkar. Kekuatan Pak Dekarwo saya kira cukup besar di Jawa Timur. Dan tentu ini juga menjadi salah satu kekuatan yang bisa mendorong kemenangan dari Prabowo Gibran di daerah Jawa Timur tersebut. Dan tentu kekuatan-kekuatan yang lain yang memiliki potensi bagi kemenangan Prabowo Gibran, terus kita lakukan pendekatan-pendekatan. Jadi termasuk kalangan Nahdien yang selama ini selalu diklaim hanya dimiliki oleh kalangan tertentu. Tapi tentu selama ini kan juga kita lihat Pak Prabowo turut serta bersama dengan Presiden kemarin pada Hari Santri. Dan itu menunjukkan bahwa penerimaan publik terhadap Pak Prabowo, termasuk misalnya kita lihat misalnya di beberapa media sosial ketika di satu acara digelar oleh Mas Awi, hidup presidennya Mas Awi, tapi dijawab oleh ODN hidup Prabowo, kan gitu. Jadi Anda mau bilang bahwa tanpa Bu Khofifah pun di Jawa Timur optimis bisa merebut suara begitu ya? Ya, enggak begitu. Tentu pendekatan masih terus kita lakukan. Baik. Saya ke Mas Awi dulu. Mas Awi juga melakukan pendekatan sama Kang Emil. Saya ingin ke Mas Awi dulu. Mas Awi, ini kalau Kang Emil kan udah dikunci nih, nanti ini supaya nggak lari juga, kenapa apa tidak ada upaya? Komunikasi politik, pendekatan secara persuasif itu yang kita lakukan. Kesamaan visi, kesamaan misi, kesamaan nasib, kesamaan perjuangan, itu yang kita bicarakan dari hati ke hati terhadap tokoh-tokoh yang ingin jelas itu sebagai anggota tim pemenangan Pak Ganjar Pranowo maupun FD. Ini jadi mau nggak mau atau gimana nih sebenarnya? Istilah kunci mengunci itu kan lebih identik kalau menggunakan kekuatan kekuasaan. Saya kira sama-sama tidak menggunakan kekuasaan itu semua prosesnya lentur. Tinggal nanti ada pada satu titik tertentu ada kesepemahaman, kesepakatan di antara kami dengan tokoh-tokoh yang kita dekati. Jadi Anda optimis ini Bu Khofifah apapun itu akan bersama Ganjar Mahfud? Ya masih optimis kalau lihat tanda-tanda alam yang saya sampaikan tadi itu. Masih optimis. Mas Adi Prayitno, kalau Anda sendiri melihat bagaimana kekuatan Ibu Khofifah ini kemudian? Kalau bicara Khofifah hari ini masih kuat karena posisinya sebagai gubernur yang pemilu, karena apapun penetrasi dan konsolidasi itu working Khofifah. Tapi kalau sudah lagi jadi gubernur, tahu
Bu Hovifah kan perlu seperti kami sama Baik. di Jawa Barat. Kami sebenarnya. Sepertinya kami ada masalah audio dengan Anda, Mas Tahu kan Adi. Bu Hovifah? Baik. Halo? Silakan Mas Adi, tadi ada masalah audio. Ya, halo Mbak Nilu. Iya, silakan Ya, lanjut. saya kira memang kalau bicara tentang Hovifah hari ini tentu posisinya cukup kuat ya, pengaruhnya masih didengar oleh publik mengingat posisinya sebagai gubernur. Tapi rata-rata di kita itu kalau seorang pejabat publik tak lagi menjabat, aura kebintangannya hilang. Yang didengarkan itu adalah mereka yang saat ini punya power, punya kekuatan, terutama para kontestan. Itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara kekuatan politik per hari ini juga, salah satunya di Jawa Barat, sebenarnya lebih kuat Kang Aceh ketimbang Kang Emil, karena sebagai ketua Golkar Jawa Barat, saya kira Kang Aceh jauh punya kekuatan politik yang saya ini kekuatan politik luar biasa. Tapi Mas Adi dengan Bu Hovifah, Mas Adi, maaf saya potong Anda. Kalau melihat ini kan belum sepertinya saya tidak tahu kesepakatannya seperti apa, lobby-lobbynya apa yang dijalankan oleh dua kubu ini. Tapi kalau Anda melihat kira-kira mana yang paling berat nih bagi Khofifah ini, berlabuh kemana? Khofifah ataupun Ridwan Kamil saya membaca akan menentukan pilihan politiknya yang menurut saya kalkulasinya untung dan rugi nasional. Karena saya membaca baik Khofifah dan Ridwan Kamil akan mendukung siapapun capres yang menurut mereka akan memenangkan pertarungan. Karena Ridwan Kamil tentu punya intensi untuk tanding ulang ya di pilkada di 2024. Begitupun dengan Khofifah, pastinya bermimpi siapapun nanti yang menang pilpres akan mendukung dirinya maju kembali di Jawa Timur dan menggaransi kemenangan. Jadi ini yang seperti sedang dihitung betul. Kira-kira kalau menurut Khofifah yang menang itu Prabowo, ya akan dukung Prabowo. Tentu harapannya Prabowo akan mendukung Khofifah menang kembali di Jawa Timur. Kalau yang menurut kalkulasinya Khofifah yang menang adalah Pak Ganjar Pranowo, ya Pak Ganjar lah yang dipilih. Oke, tapi kalau tadi kata Mas Awi, saya pinjam bahasanya ada tanda-tanda alamnya sih akan ke Ganjar melihat background dan lain sebagainya. Anda sendiri melihat itu sebagai hal yang diperhitungkan? Ya semuanya ada tanda-tanda alam. Awi sama Aceh ini sama-sama punya tanda alam, sama-sama HMI pula kan, punya kekuatan politik yang sama, dan sama-sama pendukung Jokowi sama. Tapi kan politik itu kan soal untung dan rugi, siapa yang menguntungkan dialah kemudian akan dipilih. Bagi Khofifah, pasti dia berpikir bagaimana di 2024 di Pilgub Jatim maju kembali dan menang. Siapa kira-kira capres terpilih yang akan menggaransi itu, maka dialah yang akan dipilih oleh Khofifah. Itu pun dengan Ridwan Kamil. Siapa yang menggaransi kemenangan ya di pilkadanya nanti, entah di Jabar ataupun Jakarta, katanya mau ke Jakarta, Kang Emil tentu untuk rimba politik yang nggak main-main. Sementara di Jabar konon sudah mulai ada penetrasi tokoh penting. Baik Mas Adi, saya ke Mas Awi. Mas Awi, kalau kita lihat RK atau Ridwan Kamil ini bersama Pak Jokowi ke IKN, Anda membaca itu sebagai cawe-cawe Pak Jokowi untuk menangkan anaknya? Lihat, halo. Mas Awi, silakan. Ya, itu publik akan mudah menilai ya, karena nggak ada urgensinya misalkan Kang Emil diajak ke sana meskipun dengan dalih sebagai arsitek gitu. IKN kan sudah ada arsiteknya, kecuali Kang Emil nanti diajak untuk mengarsiteki pembangunan masjid misalkan. Ya segala cara kan bisa dilakukan, yang penting momentumnya pas gitu. Oke. Mas Aceh, kalau Anda sendiri Kang Aceh gimana? Ya itu kan bahasa yang bisa ditafsirkan oleh semua orang lah ya. Bahwa ya itu kan sinyal gitu, tanpa harus dikatakan pun, apalagi orang politik akan bisa memahami bahwa Presiden Jokowi mengajak Kamil dan ya tentu beliau ya diberikan tugas untuk memberikan masukan-masukan soal IKN. Jadi itu bukan cawe-cawe menurut Anda? Ya tidak cawe-cawe, ada argumentasinya untuk mengatakan tidak cawe-cawe. Oke, Mas Adi, kalau Anda sendiri menilai bagaimana? Ya itu menggembok Mbak Niluh supaya Ridwan Kamil nggak kemana-mana. Udah itu aja. Jadi itu cawe-cawe Pak Jokowi untuk menangkan anaknya ya? Ya saya tidak mau bicara itu, tapi yang jelas memang ada pretensi Jokowi itu mendukung Gibran, itu nggak bisa dibantah. Oke, baik. Yang paling penting kan pemilu damai, lancar, dan tak ada penggunaan aparatus negara, kan itu aja. Oke.
Baik, Mas Adi Prayitno, Direktur. Direktur. Ini tuh gemboknya gembok Cina, gembok Inggris itu ke Pak Adi itu. Dan pastikan gemboknya tidak bisa dibuka dengan duplikat ya. Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Ahmad Baidowi, Mas Awi, juru bicara P3, dan juga Kang Aceh Hasan Sadzili, Ketua DPD Golkar Jawa Barat. Terima kasih atas pandangan Anda di Kompas Petang, sehat selalu. Ya, terima kasih Mas Awi. Saudara, kami akan kembali dengan informasi tim penyelamat berusaha menyelamatkan pria, perempuan, dan anak-anak dari reruntuhan akibat gempuran militer Israel di kawasan Jabalia, Palestina. Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. Ini adalah tanda perut sensitif yang sering terjadi pada anak di usia dini. Saya rekomendasikan Enfagro E+ MFJN Pro Gentle Care. Dengan DHA lebih tinggi untuk proses belajar lebih cepat dan formula PHP yang lebih mudah dicerna. Enfagro E+ MFJN Pro Gentle Care, healthy digestion for A+ kids. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak, mie oven, sehat, enak lagi. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Saudara, rentetan serangan udara Israel meratakan gedung-gedung apartemen dan pengungsian di kawasan Jabalia dekat kota Gaza. Tim penyelamat berusaha menyelamatkan pria, perempuan, dan anak-anak dari reruntuhan. Militer Israel saat ini terus menggempur kawasan Jabalia, Palestina yang menargetkan pemimpin militer senior Hamas menghancurkan pusat komando militan dan jaringan terowongan bawah tanah. Gedung, permukiman, dan pengungsian yang hancur akibat serangan militer Israel. Jumlah korban jiwa dalam serangan terhadap kamp pengungsian di Jabalia belum diketahui secara pasti. Saat ini puluhan tim penyelamat mencari korban selamat dan jenazah yang tertimbun reruntuhan di sekitar kamp pengungsian Jabalia. Ambulans di perbatasan Rafah, Palestina terus sibuk mengangkut orang-orang yang terluka karena serangan militer Israel. Korban luka diyakini berasal dari serangan udara militer Israel di dekat perbatasan Rafah, Palestina. Dibawa dengan ambulans menuju rumah sakit. Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan lebih dari 8.800 warga Palestina meninggal dalam perang ini. Sebagian besar perempuan dan anak-anak di bawah umur dan lebih dari 22 orang terluka. Sementara lebih dari 1.400 orang tewas di pihak Israel. Sebagian besar warga sipil yang meninggal dalam serangan awal Hamas dan 16 tentara Israel telah tewas di Gaza sejak dimulainya operasi darat.
Pemerintah akan evakuasi 7 WNI dari Gaza, Palestina melalui Kairo ke Rafah. Evakuasi akan segera dilakukan melihat serangan acak Israel yang semakin panas. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi katakan bahwa warga negara Indonesia di Gaza akan segera dievakuasi. Hingga saat ini, saudara, komunikasi dengan tim yang berada di Mesir terus dilakukan secara intensif dan WNI akan dievakuasi melalui pintu satu-satunya lewat darat dari Kairo ke perbatasan Rafah. Ini merupakan bagian dari strategi, namun dirinya bilang kemungkinan WNI akan segera dievakuasi sambil melihat keadaan yang sangat dinamis dan mementingkan keselamatan WNI tersebut. Dini hari kita terus lakukan kontak di lapangan untuk mencoba melakukan evakuasi. Tentunya informasi ini kita sampaikan setelah kita melakukan kontak dengan banyak sekali pihak. Kemungkinan evakuasi akan dapat dilakukan hari ini. Teman-teman, saya ingin garis bawahi kata kemungkinan karena sekali lagi situasi tidak pernah kita dapat duga. Karena sekali lagi satu-satunya pintu keluar yang tersedia adalah Rafah. Sehingga kita sudah gerakan tim Kairo menuju Rafah. Usai jeda di Kompas Petang, saudara, 6 pelajar ditangkap polisi karena menebar ancaman bom di media sosial ke sebuah pusat perbelanjaan di Koja, Jakarta Utara. Artinya apa kabar? Come, let's play. Belajar bahasa baru tanda kecerdasannya makin optimal. Enfagrow Essential dengan nutrisi penting dan DHA lebih tinggi, bantu optimalkan kecerdasannya. Ayo main. Come, let's play. Cerdasnya tumbuhkan kebaikannya. Enfagrow Essential. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. Ini adalah tanda perut sensitif yang sering terjadi pada anak di usia dini. Saya rekomendasikan Enfagrow E+ MFJN Pro Gentle Care. Dengan DHA lebih tinggi untuk proses belajar lebih cepat dan formula PHP yang lebih mudah dicerna. Enfagrow E+ MFJN Pro Gentle Care. Healthy digestion for A+ kids. Mau mie, please. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. 6
pelajar ditangkap polisi karena menebar ancaman bom ke media sosial atau di media sosial ke sebuah pusat perbelanjaan di Koja, Jakarta Utara. Polisi langsung bergerak cepat mendatangi pusat perbelanjaan Koja Trade Mall di Jakarta Utara pada Kamis siang setelah ada laporan ancaman bom melalui pesan Instagram milik pengelola mall. Polisi menyisir sejumlah titik di area dalam ataupun luar gedung mall. Dari hasil penyisiran, tidak ditemukan bom seperti yang disebutkan oleh pelaku penebar ancaman. Dari hasil penelusuran polisi dari Polres Jakarta Utara dan Polsek Koja menangkap 6 orang pelajar yang salah satunya menjadi admin Instagram yang dipakai untuk mengirim pesan ancaman bom. Polisi masih menyelidiki motif ke-6 pelajar membuat ancaman bom ke mall di Koja ini. Kompas Petang kami tutup sampai di sini, saudara. Pastikan Anda terus mengupdate informasi terkini seputar pemilu hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Niluh Puspa. Saya Tifal Solesa, terima kasih sudah menonton. Sapa Indonesia Malam hadir sesaat lagi. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih. Kompas TV, Rumah Pemilu. Saudara, majalah Time menyoroti ibu kota Nusantara sebagai representasi legasi hitam Presiden Jokowi. Apakah proyek IKN bakal berlanjut di pemerintahan selanjutnya? Sapa Indonesia Malam hari ini juga akan membahas soal pernyataan Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asidiki yang menduga ada kebohongan yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman. Dan saudara, Anda menyaksikan Sapa Indonesia Malam selengkapnya, saya Audrey Chandra. Dan saya Cindy Sistiran akan bersama Anda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Presiden Jokowi berpantun saat menyampaikan sambutan di acara Kompas 100 CEO Forum di kawasan Ibu Kota Nusantara. Jokowi mengutip kalimat yang tengah populer di medsos, pinjam dulu 100. Presiden menyebut sudah sering diberi pantun dan belum pernah berpantun. Presiden pun menggunakan momen sebelum sambutannya dengan menggunakan hal yang tengah populer di masyarakat. Ikan lohan, ikan gabus. Direndam dulu baru direbus. Supaya pembangunan maju terus, pinjam dulu 100. Yang saya maksud itu 100 CEO Kompas yang hari ini hadir. Bukan uang, dikit-dikit uang, dikit-dikit duit. Presiden Jokowi di tahun 2002 yang lalu menyebut anggaran IKN mencapai 466 triliun rupiah. Dengan salah satu sumbernya adalah APBN dengan kisaran 19 hingga 20%. Padahal sebelumnya Jokowi menyebut tidak akan menggunakan APBN untuk membangun IKN.
Kalau kita lihat di tahun 2023 ini, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, anggaran IKN mencapai 29,4 triliun rupiah. Tapi hingga Agustus 2023, penyerapan anggarannya mencapai 6,4 triliun rupiah. Saudara, majalah Time menyoroti Ibu Kota Nusantara sebagai representasi legasi hitam Presiden Jokowi. Time menyebut dalam hampir 10 tahun pemerintahan Jokowi kemungkinan akan dikenang sebagai era baru kemunduran demokrasi. Mengutip pernyataan Guru Besar Sosiologi Nanyang Technological University Singapura, Zulfikar Amir, Time menuliskan pemilihan kepala IKN yang ditunjuk oleh Presiden merupakan sebuah kemunduran demokrasi. Dalam wawancaranya, sosiolog itu menyoroti konsep jika yang terpilih bukan dari kehendak warga setempat, maka konsep sosialnya tidak masuk akal. Time juga menyoroti dinasti politik yang dibentuk oleh Jokowi. Majalah Time mengutip dosen politik Ian Wilson dari Universitas Murdoch Australia yang menganggap IKN adalah proyek yang menjadi simbol larinya Jokowi dari kegagalan menangani persoalan di Jakarta, dari kemacetan, banjir, dan polusi. Time bahkan membandingkan antara pusat pemerintahan Naypyidaw, ibu kota Myanmar yang dibangun tahun 2005 oleh rezim militer untuk melindungi para pemimpin negara Myanmar dari pemberontakan. Time juga menyoroti mundurnya demokrasi di era pemerintahan Jokowi yang perubahan undang-undangnya dinilai melanggar nilai-nilai demokrasi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyebut sudah mengantongi bukti rekaman kamera pengawas atau CCTV soal kejanggalan pendaftaran gugatan usia minimum Capres-Cawapres. Gugatan itu sempat ditarik penggugat, lalu diajukan lagi ke Mahkamah Konstitusi. Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asidiki mengatakan video CCTV itu berkaitan dengan proses penarikan permohonan yang kemudian diajukan kembali pemohon Almas Sakibiru. Jimli menambahkan pelanggaran administrasi ini menjadi salah satu isu yang dipermasalahkan para pelapor. CCTV yang berkaitan dengan penarikan permohonan dan pencabutan dan kemudian diajukan lagi ya. Ya kita periksa apa salahnya di mana, kan belum tentu salah juga. Ya itu bagian dari itu persoalan manajemen registrasi dan persidangan. Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asidiki juga membeberkan isu baru yang muncul setelah memeriksa 3 hakim konstitusi, yakni Saldi Isra, Manahan Sitompul, dan Soehartoyo. Jimli menduga ada kebohongan terkait tidak hadirnya Ketua MK Anwar Usman dalam rapat permusyawaratan hakim sebelum memutus 3 perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Kebohongan, ini hal yang baru. Kebohongan itu maksudnya gini. Itu alasan hadir dan tidak hadir di sidang. Satu, ada alasan karena konflik kepentingan, yaitu waktu kasus partai PSI dan beberapa yang ditolak itu. Selanjutnya hadir. Nah kan waktu itu alasannya kenapa tidak hadir, ada 2 versi. Ada bilang karena menyadari ada konflik kepentingan, tapi ada alasan yang kedua, karena sakit. Nah ini kan pasti salah satu benar. Dan kalau satu benar berarti satunya tidak benar. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga mengaku menemukan banyak masalah usai memeriksa 3 hakim konstitusi kemarin. Ketiga hakim yang diperiksa Selasa kemarin adalah Ketua MK Anwar Usman, Arief Hidayat, dan Eni Nurbaningsih. Jimli menjelaskan permasalahan yang ditemukan salah satunya adalah masalah hubungan kekerabatan, di mana Hakim Konstitusi tidak mengundurkan diri saat memeriksa dan memutus perkara nomor 90 terkait syarat batas usia Capres-Cawapres. Ada pula hakim yang menulis perbedaan pendapat atau dissenting opinion tidak pada substansinya. Kali masalah yang kami temukan, ya jadi dari 3 hakim ini saja, muntahan masalahnya ternyata banyak sekali. Nah, jadi
kami mengucapkan terima kasih pada masing-masing hakim, ya kan, nanti meskipun semua hakim ini terlapor, tapi kan tingkat tuduhan pelanggarannya beda-beda. Nah, nanti biar kami memeriksanya, harapannya tidak lain supaya kepercayaan publik bisa kembali. Hari ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kembali memeriksa 5 pelapor dugaan pelanggaran etik Hakim MK terkait putusan batas usia Capres dan Cawapres. Pelapor menyebut putusan Hakim MK soal batas usia Capres-Cawapres melanggar konstitusi. Kelima pelapor yang diperiksa MK-MK yakni Perhimpunan Pemuda Madani, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas NU Indonesia, dan Kantor Advokat Alamsyah Hanafiah. Pelapor Alamsyah Hanafiah menyebut putusan Hakim MK terkait syarat batas usia Capres dan Cawapres melanggar Undang-Undang Dasar 1945 karena merampas kewenangan DPR dan Presiden sebagai pembuat undang-undang. Dalam amar putusan Hakim Konstitusi itu, dia melanggar Konstitusi Undang-Undang 45. Jadi Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan konstitusi. Itu yang kita dalilkan tadi. Karena itu Hakim Konstitusi membuat aturan sendiri, mengambil alih kewenangan Presiden dan DPR. Beralih ke informasi lain, Saudara, Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang mengungkap fakta soal transaksi mencurigakan dalam kasus impor emas senilai 189 triliun rupiah. Modusnya adalah seolah-olah mengubah emas batangan menjadi perhiasan dan diekspor seluruhnya. Data dari temuan Satgas TPPU Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan emas batangan seberat 3,5 ton itu diduga beredar di perdagangan dalam negeri. Mahfud juga menjelaskan grup SB yang bekerja sama dengan perusahaan di luar negeri telah menyalahgunakan surat ketetapan bebas PPh pasal 22. Transaksi emas dalam periode 2017 sampai dengan 2019 melibatkan 3 entitas terafiliasi dengan grup SB. SB ini inisial orang yang bekerja sama dengan perusahaan di luar negeri. Ditemukan fakta pemalsuan data kepabeanan yang menyebabkan hilangnya pungutan PPh sesuai pasal 22 atas emas batangan ekspor seberat 3,5 ton atau 3,5 ton. Modus kejahatan yang dilakukan adalah seolah-olah mengondisikan emas batangan yang diimpor, diolah menjadi perhiasan, dan seluruhnya telah diekspor. Dari keterangan Menko Polhukam Mahfud MD, transaksi emas 3,5 ton melibatkan 3 entitas yang terafiliasi dengan grup SB. SB adalah pengusaha yang bekerja sama dengan perusahaan di luar negeri. Satgas TPPU juga menemukan fakta pemalsuan data kepabeanan yang menyebabkan hilangnya pungutan pajak penghasilan atau PPh sesuai pasal 22 atas emas batangan impor sebesar 3,5 ton. Sebelumnya PPATK mengungkap adanya transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan sebesar 349 triliun rupiah. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Satgas TPPU telah menaikkan status kasus transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan ke tahap penyidikan. Transaksi mencurigakan terbesar yakni 189 triliun rupiah terkait dengan bea cukai. Dan informasi dari PPATK terkait dengan Kementerian Keuangan sebesar 349 triliun rupiah. Khususnya terhadap nilai transaksi sebesar 189 triliun yang merupakan transaksi terbesar dalam kasus importasi emas. Penyidik telah menerbitkan surat perintah penyidikan bernomor 7
tanggal 19 Oktober 2023 dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta sudah menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDSP kepada Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Lebih lengkap soal temuan transaksi sebesar 189 triliun rupiah terkait kepabeanan akan disampaikan jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi. Taufik, kasus transaksi janggal impor emas 3,5 ton naik penyidikan. Lalu bagaimana kelanjutan proses hukumnya? Iya, Cindy dan juga saudara, memang kelanjutan proses hukum dari dugaan kasus adanya transaksi mencurigakan, maksud kami di Kementerian Keuangan sebesar 349 triliun, khususnya dalam kasus impor emas yaitu senilai 189 triliun ini masih terus berlanjut. Berdasarkan keterangan dari Ketua TPPU sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD, memang kasus atau pendalaman dari kasus TPPU yang ada di Kementerian Keuangan ini dilakukan secara hati-hati dikarenakan memang melibatkan banyak pihak dan agar juga tidak melibatkan banyak korban. Dan untuk saat ini saudara, untuk kasus dugaan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan ini, khususnya dalam kasus importir emas ini, sudah naik dalam tahap penyidikan. Kemarin saat konferensi pers, Mahfud MD selaku Ketua TPPU mengatakan bahwa sudah diterbitkan surat penyidikan pada tanggal 19 Oktober yang lalu dikarenakan adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Kepabeanan dan juga Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dan juga dari Satgas TPPU sendiri ini sudah mengirimkan surat untuk dimulainya melakukan penyidikan kepada direktorat atau maksud kami kepada pidana khusus di Kejaksaan Agung. Dan memang saat ini pihak ataupun dari Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang ini terus melakukan pendalaman khususnya dalam transaksi yang melibatkan dari grup SB sendiri. Diketahui saudara, grup SB ini melakukan transaksi sekitar pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Dan memang ada ditemukan dokumen mencurigakan dan itulah yang akan menjadi fokus dari Satgas TPPU tersendiri, Cindy. Baik, terima kasih Taufik Riyadi melaporkan langsung terkait dengan transaksi yang janggal dan juga importasi 3,5 ton emas. Terima kasih Taufik Riyadi. Saudara, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan hak angket bisa dilakukan DPR untuk pemerintah. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD merespons rencana politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu yang mengusulkan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi. Mahfud mempersilahkan DPR menggulirkan hak angket, namun Mahfud menegaskan berdasarkan aturan angket itu untuk pemerintah. Jadi mungkin teman-teman masih ya terserah DPR lah. Saya kan tidak boleh komentari apa yang mau dilakukan oleh DPR. Silakan aja. Kalau menurut aturan angket itu untuk pemerintah. Tapi silakan aja. Kan DPR nanti bisa improvisasi tentang siapa yang akan diangket. Kita tidak boleh ikut campur. Informasi berikutnya, saudara, pemerintah akan evakuasi 7 warga negara Indonesia dari Gaza, Palestina melalui melewati Kairo ke Rafah. Evakuasi akan segera dilakukan melihat serangan acak Israel yang semakin panas. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut WNI akan dievakuasi lewat jalur darat dari Kairo ke perbatasan Rafah. Menlu menyebut warga negara Indonesia akan segera dievakuasi dengan melihat situasi dan kondisi demi keselamatan para WNI. Dini hari kita terus lakukan kontak di lapangan untuk mencoba melakukan evakuasi. Tentunya informasi ini kita sampaikan setelah kita melakukan kontak dengan banyak sekali pihak. Kemungkinan evakuasi akan dapat dilakukan hari ini. Teman-teman, saya ingin garis bawahi kata kemungkinan Y, karena sekali lagi situasi tidak pernah kita dapat duga. Karena sekali lagi satu-satunya pintu keluar yang tersedia adalah Rafah, sehingga kita sudah gerakan tim Kairo menuju Rafah. Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asidiki menduga
ada kebohongan terkait tidak hadirnya Ketua MK Anwar Usman dalam rapat permusyawaratan hakim sebelum memutus 3 perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Pembahasannya akan hadir sesaat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih. Kompas TV, Rumah Pemilu. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Bring joy to life. Surround yourself with lively experience. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
Ikuti perjalanan Dion Wiyoko dan Kadek Arini. Saya akan membawa Sobat Brilian ke Desa Watu Hadang. Membuka mata dan menyerap inspirasi di Desa Watu Hadang, salah satu desa brilian binaan BRI dengan mayoritas warganya beternak dan menenun. BRI memberikan pendampingan, seluruh elemen yang ada di desa dapat berkolaborasi. Petualangan Brilian The Series, Sabtu 4 November pukul 6 petang di Kompas TV, dipersembahkan oleh Sedap rawit dingin ayam jerih. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerih. Cobain nih, di sedap rawit pingit ayam jerih. Minyak kenyal berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya bikin jerit sedapnya dari Miswa. Saudara Ketua Majelis Kehormatan MK, Jimli Asidiki menduga ada kebohongan terkait tidak hadirnya Ketua MK Anwar Usman dalam rapat permusyawaratan hakim sebelum memutus 3 perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Apakah putusan Majelis Kehormatan MK hanya berkisar pada etik saja atau dapat membatalkan putusan MK soal batas usia Capres dan Cawapres? Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyebut mengantongi bukti rekaman kamera pengawas soal kejanggalan pendaftaran gugatan usia peserta Pilpres. Ketua Majelis Kehormatan MK, Jimli Asidiki, bilang video CCTV itu berkaitan dengan proses penarikan permohonan yang kemudian diajukan kembali pemohon Almas Saki Biru. Jimli menambahkan pelanggaran administrasi tersebut jadi salah satu isu yang dipermasalahkan para pelapor. CCTV yang berkaitan dengan penarikan permohonan dan pencabutan dan kemudian diajukan lagi ya. Ya kita periksa apa salahnya di mana, kan belum tentu salah juga. Ya itu bagian dari itu persoalan manajemen registrasi dan persidangan. Jimli Asidiki juga membeberkan isu baru yang muncul setelah memeriksa 3 hakim konstitusi, Saldi Isra, Manahan Sitompul, dan Suhartoyo. Jimli menduga ada kebohongan terkait tidak hadirnya Ketua MK Anwar Usman dalam rapat pemusyawaratan hakim sebelum memutus 3 perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Kebohongan, ini hal yang baru. Kebohongan itu maksudnya gini, itu alasan hadir dan tidak hadir di sidang. Satu, ada alasan karena konflik kepentingan, yaitu waktu kasus partai PSI dan beberapa yang ditolak itu. Selanjutnya hadir. Nah kan waktu itu alasannya kenapa tidak hadir, ada 2 versi. Ada bilang karena menyadari ada konflik kepentingan, tapi ada alasan yang kedua, karena sakit. Nah ini kan pasti salah satu benar. Dan kalau satu benar berarti satunya tidak benar. Selasa kemarin, Majelis Kehormatan MK memeriksa Ketua MK Anwar Usman. Usai diperiksa, Anwar membantah soal lobi jelang keluarnya putusan MK terkait syarat usia Capres-Cawapres. Anwar menyebut menyerahkan soal jabatannya saat ini kepada Majelis Kehormatan MK. Ya kalau begitu putusannya masa begitu. Oke. Tapi enggak Pak, terkait lobby itu gimana Pak? Enggak ada tuh lobby gimana, orang putusannya dibaca sendiri. Udah baca belum putusan sembilan? Ya udah. Oke. Udah. Klarifikasinya apa Pak? Iya Pak. Apa? Mundur. Yang mundur dari perkara 9. Yang menentukan jabatan milik Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, ya. Sementara itu hari ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kembali memeriksa 5 pelapor dugaan pelanggaran etik Hakim MK terkait putusan batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK juga akan memeriksa kembali Ketua MK Anwar Usman Jumat besok. Dugaan pelanggaran etik Hakim MK mencuat setelah MK mengabulkan gugatan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. Putusan MK membolehkan Capres atau Cawapres di bawah usia 40 tahun maju Pilpres asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah.
Putusan ini dianggap menjadi karpet merah bagi putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, melenggang ke arena Pilpres. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana nantinya putusan Majelis Kehormatan MK? Apakah hanya menjatuhkan sanksi etik kepada hakim MK yang terlibat atau putusan MK bisa membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres dan Cawapres? Kami bahas bersama Marwarar Siahaan, mantan hakim MK, dan Juanda, pakar hukum tata negara Universitas Bayangkara Jakarta. Selamat petang Pak Marwarar, Pak Juanda. Selamat petang Mbak Cindy, selamat petang. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Pak Marwarar, ini menarik dari yang disampaikan oleh Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimli Sidiki, menemukan ada beberapa kejanggalan. Yang pertama adalah kejanggalan soal penarikan atau proses pendaftaran gugatan batas usia Capres dan Cawapres. Ketika itu didaftarkan, kemudian ditarik dan didaftarkan kembali. Ada CCTV yang dijadikan bukti oleh MK. Pandangan Anda soal kejanggalan ini apakah akan memberatkan atau bagaimana analisanya? Ya, jadi kalau saya kira suatu pendaftaran ada aturannya. Kalau sudah dicabut, halo, bisa didengar? Ya. Pencopotan baliho dengan alasan estetika. Marwarar? Pendaftaran permohonan sudah dicabut, biasanya itu akan ada suatu ketentuan bahwa tidak bisa dimasukkan kembali. Jadi kalau di dalam hal seperti ini tentu saja akan ada upaya menghilangkan jejak-jejak itu, dan terutama tentunya kalau boleh dihindari catatan-catatan bahwa sudah pernah ditarik. Inilah barangkali yang menjadi kesulitan tersendiri bagi hakim yang memiliki kepentingan untuk dimasukkan kembali permohonan itu, dan biasanya hal seperti ini akan memperdalam perosokan ke dalam apa yang dikatakan penonjolan kepentingannya sendiri di dalam perkara itu, di dalam kaitan dengan keluarga. Saya kira ini yang akan semakin memperjelas apa yang terjadi di dalam pelanggaran prinsip independensi dan impartiality tersebut. Saya kira begitu. Baik, jadi untuk proses pendaftaran saja ketika sudah dicabut dan didaftarkan kembali itu sudah mencurigakan dan menguatkan dugaan ada keterlibatan konflik kepentingan, begitu Pak Marwarar yang ingin disampaikan ya? Ya. Baik, Ketua MK Jimli Sidiki juga mengatakan ada dugaan kebohongan yang dilakukan oleh Ketua MK Anwar Usman ketika rapat permusyawaratan hakim. Yang pertama, izinnya adalah tidak ikut karena ada konflik kepentingan, tapi kemudian ada izin sakit. Menurut Anda, inikah kebohongan atau bagaimana? Ya, kalau kebohongan seperti ini, kalau di dalam hal ada kepentingan, ya masuk akal lah akan dilakukan semua upaya tentunya untuk boleh menghilangkan kesan yang menandakan dia memiliki kepentingan. Tetapi jelas dari seluruh proses, baik dari hal-hal yang diketahui umum bahwa beliau itu mempunyai hubungan keluarga, dan kemudian seluruh permohonan yang terjadi itu juga pada akhirnya kan kepentingan adalah kepentingan keluarga, khususnya Gibran, sehingga hal tersebut tidak bisa dihindarkan. Tetapi kebohongan yang dilakukan dalam hal itu semakin memperkuat adanya sebenarnya kepentingan daripada hakim yang bersangkutan yang seyogianya harus mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara seperti itu. Pak Marwarar melihat itu sama seperti yang dinyatakan oleh Ketua MK bahwa itu adalah kebohongan untuk dua alasan yang berbeda itu. Anda yakin bahwa itu ada kebohongan? Saya kira masuk akal lah, artinya semua hal yang kita ingin tutupi itu kan harus kita bohongi dalam rangka mempertahankan diri bahwa dia mencoba netral atau tidak mencampuri hal itu. Tetapi pada akhirnya kan bukti-bukti itu muncul sendiri di dalam putusan terakhir dari nomor 90 tersebut. Kalau diduga ada konflik kepentingan antara Ketua Mahkamah Konstitusi dengan gugatan yang diajukan soal batas usia Capres-Cawapres, yang mana itu adalah Gibran Rakabuming Raka yang diuntungkan dalam hal ini, tapi kan ada 8 hakim konstitusi lainnya, Pak Marwarar. Apakah Anda melihat ada pembiaran karena tidak ada yang mengingatkan bahwa ini ada konflik kepentingan loh untuk kepada Pak Anwar Usman? Ya, itu satu kemungkinan. Tetapi boleh jadi pengaruh daripada ketua, biasanya kalau dalam kultur peradilan itu, meskipun ketua itu sebenarnya hanya memiliki
keistimewaan dalam hal sebagai pemimpin secara administratif, tetapi sama memiliki independensi dan imparsialitas itu, tetapi kultur demokratisasi belum mantap betul di kalangan hakim, terutama di kalangan hakim dari peradilan umum. Karena saya mengetahui bahwa Pak Anwar itu datang dari peradilan umum, di mana pimpinan atau ketua pengadilan itu memiliki suatu privilege tersendiri dan pengaruhnya sangat kuat terhadap anggota-anggota, dan boleh jadi bahwa ada semacam persuasi lah dari ketua itu, dia menginginkan seperti apa dia kemukakan kepada hakim anggota. Itu cara melihat saya berdasarkan pengalaman akan kultur independensi hakim di peradilan umum dan kultur independensi hakim di MK yang dulu menjadi berubah menurut saya atau mencapai satu tahap yang matang di Mahkamah Konstitusi pada tahap-tahap pertama itu. Nah, ini saya kira masalah besar yang seharusnya kalau dapat bukti-bukti, karena saya mendengar ada bukti-bukti, ada bisikan dari ketua, entah benar entah tidak, ini itu menjadi faktor yang harus dipertimbangkan di dalam hal itu, yang boleh jadi memperberat atau menyebabkan hakim lain yang berada dalam kubu mengabulkan permohonan itu meskipun dengan suatu syarat tertentu, maka itu menjadi suatu hal yang juga mereka mendukung sikap yang tidak imparsial tersebut. Saya kira ini bisa jadi 5 hakim konstitusi yang turut dengan ketua di dalam putusan itu mengabulkan, boleh jadi mereka juga melanggar apa yang dikatakan prinsip imparsialitas dan independensi itu. Demikian pendapat saya. Pak Marwar, tadi kan karena pendapat Bapak soal CCTV, kemudian soal alasan yang berbeda disampaikan oleh Anwar Usman ketika tidak hadir dalam rapat pemusyawaratan hakim. Apakah menurut Anda dua bukti ini sudah cukup terang benderang membuktikan ada kesalahan atau pelanggaran etik yang dilakukan oleh Anwar Usman? Ya, tanpa kebohongan seperti itu kan sudah jelas sebenarnya. Kalau bahasa Solo, cetowelo-welo, artinya jelas betul sudah, karena memang pada akhirnya meskipun post factum, ya dia memberi pintu atau jembatannya emas kepada Gibran yang tadinya belum memenuhi syarat. Oleh karena itu tidak ada keraguan tentang apa yang dikatakan bahwa dia telah melanggar prinsip imparsialitas yang memerintahkan bahwa seorang hakim yang memiliki kepentingan keluarga harus mengundurkan diri. Nah, itu masalah yang kita perhitungkan sekarang adalah konsekuensi daripada sikap ini ke depan seperti apa. Sanksinya seperti apa, Pak Marwar, kalau Anda menyebutkan ini sudah terang benderang ada pelanggaran, melanggar imparsialitas yang dilakukan oleh Anwar Usman? Ya, jadi begini, ada 2 hal yang berbeda di sini, antara ada undang-undang kekuasaan kehakiman yang secara general juga berlaku kepada hakim konstitusi, tetapi ada undang-undang Mahkamah Konstitusi yang secara khusus, kalau kita katakan dia lex spesialisnya, tapi undang-undang kekuasaan kehakiman itu lex generalis. Masalahnya di dalam pasal 17 ayat 5 dan 6 undang-undang kekuasaan kehakiman, kalau hakim seperti Pak Anwar tidak mundur ketika ada kepentingan keluarga di dalam hal situ, di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman dikatakan bahwa putusan itu cacat. Sehingga di peradilan umum dikatakan begitu dia cacat harus diperintahkan, diperiksa dan diputus ulang tanpa atau dengan komposisi yang berbeda tanpa kehadiran hakim yang memiliki kepentingan itu. Tetapi di MK persoalannya bahwa sejak diumumkan putusan itu berkekuatan, maka kalau ada suatu analogi seperti itu, hakim MK itu juga yang sudah memutus itu. Siapa yang disuruh untuk memutus lagi, memperbaiki? Nah, ini menjadi masalah besar. Misalnya di dalam melihat ini, bahwa once atau sekali sudah diumumkan putusan itu di MK, dia final and binding. Persoalannya, apakah misalnya kalau dikatakan final and binding sesuatu yang cacat, apakah itu harus diimplementasikan atau dilaksanakan? Ini persoalan fokus sekarang yang mungkin ke depan menimbulkan ketidakpastian tentang bagaimana cara memperlakukan ini, bagaimana KPU melihat ini, bagaimana rakyat pemilih yang akan melihat ini, yang sangat berbahaya juga menurut saya dari segi kepastian hukum.
Baik, Prof. Juanda, kalau tadi disebutkan oleh Pak Marwarar bahwa putusan itu bisa saja cacat ketika nanti sudah terbukti pelanggaran etik dalam sidang etik yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Apakah aturan itu bisa diimplementasikan jika dinyatakan cacat secara hukum? Ya, saya kira benar yang dikatakan oleh Bang Muarar tadi. Itu kan memang norma yuridisnya begitu. Ya. Artinya memang di sini saya persoalkan di mana-mana antara undang-undang kekuasaan kehakiman dengan undang-undang Mahkamah Konstitusi. Itu jangan berbeda sekali. Seharusnya ya undang-undang kekuasaan kehakiman itu berlaku juga untuk hakim konstitusi. Tetapi undang-undang kekuasaan kehakiman itu di dalam ketentuan umumnya telah membedakan pengertian dan makna hakim dan hakim konstitusi. Jadi karena makna hakim itu dalam arti adalah konotasinya untuk hakim-hakim di bawah peradilan Mahkamah Agung, tetapi hakim konstitusi khususnya menyangkut soal konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Ya. Dan disampaikan oleh Bang Muarar tadi adalah memang untuk peradilan di bawah Mahkamah Agung atau Mahkamah Agung ya. Nah ini apakah berlaku? Kalau kita menggunakan sebuah analogi, artinya bahwa Mahkamah Konstitusi itu sendiri merupakan bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman, maka saya pikir bisa juga dianalogikan bahwa prinsip apabila ditemukan hakim atau salah satu seorang hakim misalnya terbukti melanggar kode etik, sepanjang memang belum diatur oleh undang-undang Mahkamah Konstitusi, maka diberlakukan juga. Nah, tapi ya secara fakta hakim konstitusi tidak mau mengakui bahwa undang-undang itu berlaku untuk dia, khususnya menyangkut pasal 17 tadi. Nah, ketika ditanya bagaimana pelaksanaan implementasinya, memang ini kan soal putusan Mahkamah Konstitusi itu kan merupakan satu putusan yang memang memiliki ciri-ciri dan karakteristik tersendiri, di mana tidak ada upaya hukum. Nah, ini problematik hukum kita secara norma, secara hukum positif. Makanya secara akademis, ilmiah, saya katakan kalau sepanjang itu dapat dibuktikan ya, ini tolong dicatat, kalau dapat dibuktikan nanti oleh MK ini bahwa ada pelanggaran etik, ada pelanggaran etik, maka saya nyatakan pertama, saya secara akademis mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi itu, ini ingat ya, secara akademis saya berpikir ini harus dinyatakan putusan yang tidak sah. Tidak sah. Tidak sah secara akademis. Wah, problemnya memang secara yuridis normatif belum ada yang mengatur ini. Nah, bagaimana? Apakah tinggi persoalannya saya sebagai dosen ingin melihat apakah tinggi norma atau tinggi keadilan. Walaupun kita tidak mengkonfrontasikan antara norma, ketika norma itu bertentangan dengan keadilan, secara filosofi hukum yang saya pahami harusnya mengikuti keadilan. Nah, ketika ketidakadilan ada dalam putusan itu, saya pikir tidak bisa serta-merta diberlakukan. Walaupun secara yuridis normatif dikatakan itu final and binding. Nah, inilah jadi persoalan ke depan. Saya usul bahwa ketika ini menyangkut persoalan hajat orang maja, persoalan negara, persoalan bangsa, maka final and binding itu ada pengecualian. Baik, kalau artinya tadi secara akademis dinyatakan oleh Prof. Juanda tidak sah, implikasinya adalah mereka yang sudah mendaftar sebagai baca pres dan bacawa pres bisa tidak sah juga, gugur begitu? Ya, saya berani mengatakan ini kan secara akademis saya katakan. Nah, memang ya problemnya kita menggunakan paham mazhab positivisme hukum atau sociological jurisprudence yang artinya di situ keadilan yang kita ingin capai. Ya, putusan ini cacat. Ya, kita tahu bahwa dengan cacat itu sebenarnya ya terima, suka tidak suka terima, benar tidak benar terima,
adil tidak adil, terima. Apakah ini konsep negara hukum yang benar? Saya kira ini perlu ya diperbaiki ya, paham-paham seperti ini termasuk norma di Mahkamah Konstitusi itu. Baik, apakah juga tadi seperti yang dinyatakan oleh Pak Marwarar bahwa ini harus disidangkan ulang dengan hakim yang berbeda? Ya, saya pikir begini, itulah yang karena pendapat akademis seperti saya misalnya memang agak terbentur dengan masalah norma hukum yang berlaku sekarang, karena norma hukum yang berlaku sekarang kan tidak mengatur tentang itu, karena yang diatur di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu sendiri adalah berlaku untuk hakim-hakim di bawah Mahkamah Agung ya. Nah, tetapi tidak berlaku, ini problemnya. Makanya pertama saya ke depan ini, untuk ke depan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu perlu ditinjau dan disempurnakan. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga perlu disempurnakan. Dengan catatan apa? Ketika terbukti bahwa putusan itu dinyatakan terbukti cacat atau tidak sah karena ada pelanggaran kode etik, maka dibuat klausula ya, pengecualian dari final and binding itu maka bisa diperiksa ulang. Oh, dari mana? Hakimnya misalnya. Ya. Kalau misalnya sekarang ada 1 atau 2, nah problemnya memang hakim kita ini kan 9 orang. Kalau misalnya 7 orang masih bagus atau masih dijamin integritasnya, saya pikir tidak masalah. Problematiknya adalah ketika hakim dari 9 itu misalnya yang terkena 5. Wah, 4 bagaimana? Apa 4 bisa? Menurut saya memang ini perlu dipikirkan, merupakan sebuah pikiran dan terobosan hukum ke depan. Dan prosesnya panjang begitu ya, Prof. Juanda. Masalah ini. Prof, terakhir, persoalan ini hanya bisa diselidiki atau di ranah etik saja, atau bisa ke potensi pidana? Oh iya, sebenarnya kan sudah diatur itu. Di samping memang MK ini terus terang aja memang terbatas pada soal kode etik, tidak menyangkut soal ya substansi putusan. Dan tetapi kalau memang terbukti misalnya ada permainan dari kode etik ini berkembang kepada arah pidana, itu lain soal lagi, dan ini bisa diproses hakimnya secara pidana kalau bisa berujung dan berkaitan dengan soal perbuatan-perbuatan pidana, misalnya pemalsuan atau kebohongan dan segala macam sebagaimana disebutkan oleh Prof. Jimli tadi. Baik, terakhir untuk Pak Marwar juga singkat saja soal potensi apakah ini bisa dikepidana atau bagaimana potensi hukuman terberat dari pelanggaran etik ini jika terbukti. Ya, saya kira begini, kalau disebutkan juga di undang-undang tadi kekuasaan kehakiman boleh dijatuhkan kalau terbukti ini pelanggaran etiknya, sanksi administrasi dan pidana. Tetapi saya belum menemukan ketentuan pidana yang mana yang khusus untuk hal seperti ini. Tetapi kalau bisa sebelum ditutup Mbak ya, ini sebenarnya di dalam dunia Mahkamah Konstitusi di dunia juga bahwa tidak semua putusan yang final and binding dilaksanakan. Ada kadang-kadang perlawanan, ada yang mengabaikan dan lain sebagainya. Terutama kalau yang cacat seperti ini. Persoalannya kalau misalnya KPU yang menjadi alamat juga daripada putusan MK itu mengabaikan, apakah dia bisa dituntut karena dia merasa itu cacat. Ini problem yang akan kita lihat ke depan ini, karena apa yang dikatakan Pak Jimli bahwa tanggal 7 harus diputus, ada kaitannya itu dengan verifikasi syarat, dan apakah diberi kesempatan kepada kubu tertentu memperbaiki pasangan calon tertentu atau wakil presidennya yang dicalonkan itu. Saya melihatnya arahnya ke sana yang terjadi, tetapi dasar hukumnya yang menurut saya belum terlihat. Tetapi di dunia ignore, abaikan, ada itu. Tidak pernah dipersoalkan seperti itu. DPR kita juga ada beberapa undang-undang yang tidak melaksanakan putusan MK. Apakah itu yang akan terjadi atau KPU menyatakan bahwa akhirnya karena cacat putusan ini Gibran tidak memenuhi syarat dan dia meminta koalisi mereka menggantikan pasangan calon. Saya menduga atau mengantisipasi yang diumumkan oleh Jimli harus tanggal 7 diputuskan ada kaitan dengan itu. Tapi ini kan namanya menduga,
menduga-duga saja. Kita tunggu nanti bagaimana perkembangannya hingga putusan tanggal 7 November nanti. Terima kasih pandangan yang diberikan kepada kami di Sapa Indonesia Malam hari ini, Pak Marwarar Siahaan, dan juga terima kasih Prof. Juanda sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Saudara, penyelesaian kasus HAM masa lalu menanti. Lalu bagaimana janji penyelesaian kasus HAM masa lalu dari bakal Capres dan Cawapres? Kami bahas selepas jeda. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan. Dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. Ini adalah tanda perut sensitif yang sering terjadi pada anak di usia dini. Saya rekomendasikan Enfagro E+ MFJN Pro Gentle Care. Dengan DHA lebih tinggi untuk proses belajar lebih cepat dan formula PHP yang lebih mudah dicerna. Enfagro E+ MFJN Pro Gentle Care. Healthy digestion for A+ kids. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Kasus hak asasi manusia masa lalu menanti untuk diselesaikan. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyatakan perlunya penyebutan penyelesaian kasus HAM untuk menunjukkan besarnya komitmen pasangan calon kepada masyarakat. Kasus-kasus hak asasi manusia masa lalu menanti untuk diselesaikan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden pemilu mendatang. Janji penyelesaian kasus pelanggaran HAM masuk dalam visi misi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Di antaranya penuntasan kasus pelanggaran HAM, pemulihan ekonomi sosial korban, dan menguatkan lembaga HAM nasional. Hal serupa juga disampaikan dalam visi misi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Keduanya berjanji menuntaskan kasus HAM secara adil, supremasi hukum dan menjamin hak asasi manusia, serta kepatuhan akan standar hak asasi manusia. Sementara pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming berkomitmen menghapus praktik diskriminasi, prioritaskan UU Perlindungan Perempuan dan Anak, serta jaminan hak dasar kelompok rentan. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, perlunya penyebutan penyelesaian kasus HAM menunjukkan besarnya komitmen paslon kepada masyarakat. Meski komitmen masih perlu diuji dan masyarakat juga harus mengawal. Penyebutan komitmen untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat di dalam menentukan pilihan mereka. Juga di dalam mengetahui komitmen pemerintahan yang baru ke depan seandainya salah satu di antara mereka yang berjanji tersebut misalnya terpilih gitu ya. Tentu saja komitmen itu masih harus diuji oleh waktu. Janji suatu hal yang baik untuk para pemilih mengetahui apa yang akan dilakukan oleh orang yang berjanji itu seandainya dipilih oleh masyarakat. Tentu masyarakat tidak ingin suaranya sia-sia. Usman mengingatkan, kasus pelanggaran HAM berat penting untuk dituntaskan demi menghadirkan keadilan negara bagi rakyat. Tim Liputan, Kompas TV.
Penyelesaian kasus HAM masa lalu menanti, lalu bagaimana janji penyelesaian kasus HAM dari bakal Capres dan Cawapres? Kita bahas bersama Tama S. Langkun, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Hermawi Taslim, Sekjen Partai Nasdem, dan Munafrizal Manan. Kami bertanya dulu soal penyelesaian HAM masa lalu. Mas Tama, apa yang ditawarkan pasangan Ganjar Mahfud untuk menyelesaikan kasus HAM masa lalu? Ya Mbak Cindy, terkait dengan isu HAM itu tentu saja menjadi salah satu juga yang kami tawarkan ya, karena kan sejauh ini terkait dengan isu-isu pelanggaran HAM berat itu kan juga sudah jalan soal penyelesaian non yudisialnya. Artinya memang secara bertahap itu dilakukan, dan tentu saja poinnya adalah bukan pada sifat kasuistisnya saja, tetapi kemudian juga ada program-program yang memang itu menguatkan berbagai macam instrumen. Di antaranya tentu penguatan kepada lembaga-lembaga itu yang memiliki urusan atau kedekatan dengan isu penanganan HAM, Komnas HAM dan lain-lain. Tentu saja kita perlu perkuat mereka begitu secara kelembagaan. Perkuat itu bagaimana maksudnya? Tentu soal regulasinya, kemudian soal ketersediaan anggarannya, termasuk soal profesionalitas dari anggota Komnas HAM, kemudian juga lembaga-lembaga lain yang punya urusan dengan isu HAM. Dan kemudian juga terkait dengan penyelesaiannya tersebut, kita juga berharap hal tersebut itu bisa ditangani sehingga tidak menjadi beban masa lalu yang terus berulang. Kalau dari pasangan Anies Baswedan dan juga Gus Imin, Muhaimin Iskandar, apa yang ditawarkan? Ya, jadi pertama kami ingin tegaskan bahwa HAM, hak asasi manusia ini hak yang paling dasar yang dimiliki oleh manusia sejak dia lahir. Dan sifatnya universal. Begitu urgennya sampai di pemerintahan kita, ada kementerian yang menangani itu, namanya Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Jadi HAM tidak mengenal daluarsa. Penyelesaian masa lalu dan masa sekarang menurut saya sebuah keniscayaan, tinggal bagaimana kearifan kita sebagai bangsa menyelesaikan itu dengan bijak, tidak merusak apa-apa yang sudah diselesaikan. Jadi tadi Tama mengatakan pendekatan-pendekatan yang selama ini non yudisial, menurut saya itu bisa satu ditawarkan, tetapi dia sebuah keniscayaan harus kita selesaikan supaya jangan jadi beban. Bangsa ini kan tidak dipenggal dalam periode ke periode, dia sebuah kesinambungan, sebuah kepemimpinan nasional yang orangnya saja yang berganti. Kalau HAM tetap HAM, dan itu harus selalu diselesaikan. Demikian menurut kami. Baik, Pak Munafrizal, dari pasangan Prabowo Gibran dianggap bahwa tidak punya program dan tidak menjanjikan soal penuntasan pelanggaran HAM masa lalu. Penjelasan Anda soal ini? Ya, pertama, visi dokumen, visi misi dan program dari pasangan Capres, Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju itu memuat substansi HAM yang banyak. Ya, tersebar di misi, kemudian di 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat. Nah, terkait dengan pertanyaan mengenai penyelesaian masa HAM yang lalu, ya, Koalisi Indonesia Maju tidak mau menjadikan kasus pelanggaran HAM masa lalu itu sebagai komoditas politik untuk kepentingan politik elektoral dalam Pilpres. Kami meyakini modus seperti itu justru merendahkan marwah hak asasi manusia. Karena kita sudah punya pengalaman 2014-2019 bagaimana isu hak asasi manusia digunakan untuk kepentingan elektoral Pilpres. Tapi apa yang terjadi? Ternyata masih banyak yang kecewa. Nah, jadi kami meyakini walaupun tidak secara eksplisit ditegaskan, tetapi prinsip umumnya adalah sebagaimana sering disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa ingin melanjutkan hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi dalam berbagai hal. Tapi apakah tidak khawatir nanti dengan muncul narasi bahwa pasangan Prabowo Gibran karena tidak memuat soal penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dalam visi misi dianggap tidak serius menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu? Justru di situ sebetulnya keseriusan. Mengapa? Karena ketika tidak digembar-gemborkan menjanjikan penyelesaian isu HAM yang nanti bila mana terpilih ternyata tidak sungguh-sungguh, tidak serius melaksanakannya atau tidak mampu, itu justru sebetulnya ketidakseriusan yang ditutupi. Ya, boleh jadi yang tidak menggembar-gemborkan menjadikan itu sebagai janji, nanti mampu menyelesaikannya, punya kemauan yang kuat untuk bisa menyelesaikannya. Jadi saya kira sekarang ini Pilpres yang
tidak lagi waktunya untuk mempolitisasi isu HAM guna kepentingan politik elektoral. Yang pasti nanti ketika sudah terpilih, maka disitulah nanti pembuktiannya. Baik, tidak dicantumkan, berarti Anda ingin menyatakan tidak dicantumkan bukan berarti tidak serius. Kalau memang dianggap serius, apa konkretnya yang akan dilakukan nanti oleh pasangan Prabowo Gibran untuk menyelesaikan kasus HAM masa lalu? Ya, pertama sebetulnya Pak Prabowo kan sudah punya catatan sejarah sebagai seorang yang punya potensi dan bahkan bukti untuk menjadi Bapak rekonsiliasi bangsa. Apa yang disebut sebagai di dalam istilah HAM, penghilangan paksa, ya, itu Pak Prabowo kan sudah bertemu, berkomunikasi dengan beberapa di antaranya. Bahkan ada yang bergabung dalam Partai Gerindra yang dibentuk oleh Pak Prabowo. Bahkan Pak Prabowo juga mungkin tidak diketahui oleh banyak orang, bertemu juga dengan keluarga dari peristiwa 98. Jadi sebetulnya ini adalah hal yang lebih konkret, ya, apalagi nanti kalau misalnya terpilih sebagai presiden, maka akan lebih memungkinkan untuk bisa melakukan upaya penyelesaian terbaik bersama. Oke, nanti akan Pak Munafri bilang nanti kalau sudah terpilih baru akan terlihat ya. Oke, kalau Mas Tama, apa konkretnya akan dilakukan oleh Ganjar Mahfud soal penyelesaian HAM masa lalu? Iya, Mbak Cindy, terkait dengan isu pelanggaran HAM masa lalu ini kan juga nggak cuma satu ya, ada banyak. Tentu saja kita berharap ini semua bisa dituntaskan, tidak kemudian jadi permasalahan atau dosa yang kemudian tidak diselesaikan. Karena kita juga bicara soal HAM itu, kita bicara soal isu dunia, tidak ubahnya seperti kita berbicara soal isu anti korupsi. Jadi saya rasa ini bukan soal bagaimana kemudian menjadikan isu HAM menjadi isu elektoral, tetapi lebih konkret bagaimana kemudian kasus tersebut diselesaikan. Ini yang penting karena terkait dengan penuntasan itu kita tidak hanya bicara soal perkara, tapi kita juga bicara terkait dengan korban-korban yang ada dan itu tidak cuma satu. Nah, ini menurut saya menjadi hal penting untuk diselesaikan dan ini menjadi bagian dari visi misi Ganjar dan Mahfud. Dan untuk bisa selesai, tentu saja tidak bisa kemudian diucapkan dengan kalimat akan kita tuntaskan, akan kita bereskan. Bagaimana caranya? Tentu saja hal pertama adalah bagaimana ada perangkat regulasi yang menguatkan hal tersebut. Seperti misalnya Undang-Undang KKR yang kemudian itu akan kita usulkan juga untuk ada kembali, direvisi kembali, dan kemudian juga kita juga berharap ada penguatan terkait dengan perlindungan untuk para pembela HAM. Jadi ini bukan hanya soal negara memastikan penuntasannya, tapi ada instrumen lain yang kemudian perlu diperkuat. Nah, kita nggak punya regulasi itu untuk membela HAM. Nah, itu kita juga masukkan dalam rekomendasi visi misi kita. Mulai jadi dari saya regulasi rasa kalau Ganjar Mahfud. Baik, mulai dari regulasi untuk pasangan Ganjar Mahfud menyelesaikan kasus HAM masa lalu. Kalau konkretnya dari pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar, Pak Hermawi? Ya, jadi proses penyelesaian HAM masa lalu itu kalau kami menitik beratkan perhatian kami kepada pemulihan sosial ekonomi korban. Banyak sekali di antara mereka, kita tidak usah rinci, dari 65 sampai sekarang mengalami berbagai implikasi sosial ekonomi setelah hak-hak dasarnya dilanggar. Nah, itu harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh sehingga penyelesaiannya itu case by case. Ini kan tadi Tama bilang banyak kasus, memang banyak. Maka harus dilihat aspek per aspek. Objek kita tetap yang utama manusia, para korban ini. Korban ini bisa generasi berikutnya, perampasan dan segala macam. Nah, pemulihan itu yang menjadi atensi utama kami. Yang kedua juga bagaimana memperkuat kelembagaan HAM. Sekarang ini kan yang lembaga negara itu hanya Komnas HAM. Banyak sekali orang yang mengklaim diri sebagai lembaga hak ini, hak itu, akreditasinya tidak ada. Jadi perlu standar yang tadi dikatakan oleh Tama itu, perlu satu ketentuan standar. Oh, kalau yang ini bisa menyebut diri sebagai lembaga HAM. Jangan cuma demo 2-3 kali itu juga demo yang tidak jelas lalu mengklaim diri sebagai lembaga HAM. Nah, akreditasi ini penting, pemeringkatan ini penting untuk memastikan siapa yang punya kapasitas untuk membela. Sekarang ini kan kalau ada kejadian-kejadian di daerah, itu kan siapa yang duluan menggait yang bisa membawa ke Jakarta, lalu klaim sana sini, itu yang terjadi. Akhirnya
akhirnya para pejuang HAM yang sungguh-sungguh yang tadi dikonstatir oleh Tama itu menjadi tereliminasi karena yang ini lebih jago medsosnya, lebih hebat dan seterusnya. Nah, jadi aspek-aspek itu yang kita harus perhatikan, aspek memperkuat kelembagaan dan sosial ekonomi. Menurut kami itu menjadi inti dari penyelesaian HAM secara keseluruhan dari masa lalu. Demikian. Nah, jaminan dari Prabowo Gibran untuk bisa menuntaskan permasalahan HAM meskipun tidak dijelaskan dalam visi misinya dicantumkan. Ya, jadi kita mengetahui bahwa persoalan HAM masa lalu ini adalah persoalan yang kompleks. Dari aspek hukum ada kompleksitas, ya, ada komplikasi, kemudian dari aspek sosial politik dan bahkan budaya juga kompleks. Nah, saya kira yang menjadi penting upaya untuk penyelesaian atas permasalahan ini adalah pertama-tama harus diawali oleh keterbukaan komunikasi semua pihak, ya. Jadi sekarang saya kira fokusnya adalah bagaimana mengupayakan supaya kemacetan komunikasi itu dulu dibuka dulu, ya. Dan saya kira Pak Prabowo dalam hal komunikasi sudah terbuka, seperti saya sampaikan tadi terhadap yang disebut sebagai korban itu terbuka untuk komunikasi. Nah, penyelesaian ke depan itu kalau tidak diawali dengan komunikasi baik dengan semua, maka kita sulit untuk mencapai ke penyelesaian yang final dan tuntas. Nah, sekarang saya kira ini akan menjadi tantangan semua capres, ya, cawapres untuk menyelesaikan ini secara final dan tuntas. Sekarang saja kan sudah ada upaya penyelesaian yang digagas, dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu pun masih ada pro kontra. Nah, saya kira itu. Bagaimana nanti konkretnya kita tunggu dari masing-masing baca pres dan juga bacawa pres soal penyelesaian HAM masa lalu. Terima kasih Mas Tama Langkun, juru bicara TPN, Ganjar Mahfud, kemudian Pak Hermawi Taslim, Sekjen Partai Nasdem, dan Pak Munafri Zalmanan, juru bicara Partai Gerindra sudah bergabung bersama kami. Saudara, tetaplah bersama kami kembali dengan informasi dari majalah Time yang menyoroti Ibu Kota Nusantara sebagai representasi legasi hitam Presiden Jokowi. Bagaimana Istana merespons ini? Selengkapnya, usai jeda. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Gempa bermagnitudo 6,3 mengguncang kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis pagi, sekitar jam 5 waktu Indonesia Tengah. Lokasi gempa berada di 15 km tenggara kota Kupang dengan kedalaman 25 km. Getaran gempa menyebabkan sejumlah bangunan hancur, termasuk tembok dinding kantor Gubernur NTT yang retak dan plafon ruang bidang pengelolaan aset daerah di lantai 3 roboh. Selain di kota Kupang, gempa juga sempat dirasakan di sejumlah wilayah seperti Kabupaten Kupang, Timur Tengah Selatan, Rote Waingapu, dan Sumba Timur. Prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat digelar hari ini dengan menghadirkan tersangka Danu, keponakan korban. Sementara 4 tersangka lain, suami korban Yosep, istri muda Mimin, dan 2 anak Mimin digantikan pemeran pengganti. Salah satu lokasi prarekonstruksi adalah warung pecel lele. Di lokasi inilah Danu bertemu dengan Yosep, suami korban, dan mengajak tersangka Danu membunuh korban Tuti dan Amel. Prarekonstruksi dihadiri jaksa penuntut umum untuk melihat secara langsung gambaran pembunuhan berencana Tuti dan Amel pada 2 tahun lalu oleh para tersangka. Seorang warga kota Bandung, Jawa Barat terkonfirmasi positif virus cacar monyet. Pasien berjenis kelamin laki-laki berusia 36 tahun dan tinggal di kota Bandung. Pasien dinyatakan positif terinfeksi cacar monyet setelah pengambilan sampel darah yang dikirimkan ke laboratorium rujukan dan hasilnya positif. Temuan ini menambah jumlah pasien di Indonesia yang terkonfirmasi positif sebanyak 21 kasus.
Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Kayaknya ada yang ditunggu-tunggu nih. Penting banget ya? Oh ya iya dong, kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita. Malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu. Nah, di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelahnya, peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024. Lalu masuk masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024. Keesokan harinya pada 14 Februari 2024, tibalah waktu untuk kita memberikan suara. Wih, keren. Makasih. Ada lagi nggak yang lebih keren? Wah, ada dong. Biar lebih keren, saksikan terus Kompas TV untuk mengikuti perkembangan pemilu bersama teman memilih Kompas TV Rumah Pemilu. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket week nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Baru mie sedap rawit bingit ayam jerit. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit bingit ayam jerit. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin lagi. Sedapnya rawit bingit. Mie sedap rawit bingit ayam jerit. Dari Wisma. Majalah Time menyoroti IKN sebagai warisan gelap pemerintahan Jokowi. Hal yang disoroti diantaranya adalah kepala otorita IKN yang tak dipilih melalui pilkada, bahkan membandingkan IKN dengan ibu kota Myanmar. Presiden Jokowi berpantun saat menyampaikan sambutan di acara Kompas 100 CEO Forum di kawasan ibu kota Nusantara. Jokowi mengutip kalimat yang tengah populer di medsos, pinjam dulu 100. Presiden menyebut sudah sering diberi pantun saat berkunjung ke IKN, tetapi ia belum pernah berpantun. Presiden pun menggunakan momen sebelum sambutannya dengan menggunakan hal yang tengah populer di masyarakat. Ikan lohan, ikan gabus. Direndam dulu, baru direbus. Supaya pembangunan maju terus, pinjam dulu 100. Yang saya maksud itu 100 CEO Kompas yang hari ini hadir. Bukan uang, dikit-dikit uang, dikit-dikit duit. Meski pembangunan IKN terus dilakukan, tetapi kritik atas IKN juga tetap ada. Salah satunya diangkat oleh majalah Times yang berjudul IKN adalah warisan gelap Presiden Jokowi. Time menyebut dalam hampir 10 tahun memerintah, pemerintahan Jokowi kemungkinan akan dikenang sebagai era baru kemunduran demokrasi. Mengutip pernyataan guru besar sosiologi Nanyang Technological University Singapura, Zulfikar Amir, Time menuliskan pemilihan kepala IKN yang ditunjuk oleh Presiden merupakan sebuah kemunduran demokrasi. Dalam wawancaranya, sosiolog menyoroti konsep jika yang terpilih bukan dari kehendak warga setempat, maka konsep sosialnya tidak masuk akal. Time juga menyoroti dinasti politik yang dibentuk oleh Jokowi.
Majalah Time mengutip dosen politik Ian Wilson dari Universitas Murdoch, Australia, menganggap IKN adalah proyek yang menjadi simbol larinya Jokowi dari kegagalan menangani persoalan di Jakarta, dari kemacetan, banjir, dan polusi. Time bahkan membandingkan antara pusat pemerintahan Naypyidaw, ibu kota Myanmar yang dibangun tahun 2005 oleh rezim militer untuk melindungi para pemimpin negara Myanmar dari pemberontakan. Time juga menyoroti mundurnya demokrasi di era pemerintahan Jokowi yang perubahan undang-undangnya dinilai kritikus, melanggar nilai-nilai demokrasi. Meski Jokowi terus meyakinkan investor untuk berinvestasi di IKN dalam berbagai acara kenegaraan, tetapi nyatanya IKN tetap menggunakan anggaran negara. Padahal sebelumnya Jokowi pernah menyebut tidak akan menggunakan APBN untuk pembangunan IKN, sama halnya dengan pernyataan Jokowi untuk proyek kereta cepat. Presiden Jokowi pada tahun 2022 yang lalu menyebut anggaran IKN mencapai 466 triliun rupiah dengan salah satu sumbernya adalah APBN dengan kisaran 19 hingga 20%. Kalau kita lihat di tahun 2023 ini, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, anggaran IKN mencapai 29,4 triliun rupiah. Namun, hingga Agustus 2023, penyerapan anggarannya mencapai 6,4 triliun rupiah. Pemerintah saat ini mulai membangun beberapa fasilitas penunjang untuk IKN sambil mempersiapkan pemindahan aparatur sipil negara secara bertahap. Tim Liputan, Kompas TV. Majalah Time, saudara, mengangkat Jokowi sebagai sampul dengan judul A New Hope atau Harapan Baru beberapa tahun lalu. Dan kini justru memuat berita yang menyoroti warisan gelap era pemerintahan Jokowi. Bagaimana respon Istana atas berita Time terkait dengan Ibu Kota Nusantara? Kami bahas malam ini bersama dengan tenaga ahli utama KSP, Ali Muhtar Ngabalin. Bergabung juga ada Direktur Eksekutif Indonesia Political Review yang juga dosen Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin. Dan ada juga yang sudah bergabung, Imam Prasojo, sosiolog dari Universitas Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Selamat malam Mbak Audrey. Assalamualaikum Bang Imam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ujang, siap. Siap Bang. Saya ke Bang Ngabalin dulu. Bang Ngabalin, jadi ini kan Time sudah menyebut ya akan menjadi era kemunduran demokrasi atau darker legacy karena kepala IKN misalnya salah satunya dipilih presiden bukan melalui proses pilkada. Gimana tanggapannya? Ya, kalau kita terus mengikuti berita dunia atau media-media luar negeri seperti Times, beberapa waktu yang lalu juga saya juga diwawancarai oleh Wall Street Journal, kemudian beberapa yang lain, dan kalau dia menyoroti terkait dengan pengangkatan kepala otorita IKN, maka mereka pasti tidak tahu tentang regulasi yang ada di tanah air. Dan karena itulah maka tidak mungkin ada orang luar negeri sana, mau Australia, mau Amerika, mau Belanda, mau China, lebih tahu tentang masalah negara kita. Jadi untuk apa kita tergantung kepada orang-orang yang tidak mengerti, kemudian terus memprovokasi, melakukan trial by the press, dan memberitakan informasi-informasi dan berita-berita yang sungguh-sungguh tidak ada sama dengan faktanya di lapangan. Jadi, artinya pemberitaan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada gitu, Bang Ngabalin? Iya, umpama kalau dia menyoroti terkait dengan pengangkatan atau pemilihan penunjukan kepala otorita Batam atau otorita IKN. Kepala IKN, kemudian itu dia menjadi sorotan lebih dari 1,5 halaman. Saya kira naif betul kita sebagai sebuah bangsa yang besar ini kemudian harus terpengaruh, terganggu dengan berita-berita yang menurut saya ya dia mesti bisa tahu terhadap regulasi, fakta-fakta yang ada berlaku di tanah air, termasuk kewenangan presiden dalam mengangkat, melantik, mengambil sumpah dan menetapkan kepala otorita IKN. Baik. Gitu. Oke, kalau dari Mas Imam sendiri sebagai seorang sosiolog, dia rasanya itu betul nggak sih? Apalagi misalnya ada yang bilang bahwa tidak kurang melibatkan orang-orang di sekitar sana, begitu, Mas Imam? Ya, kontroversi ini kan sudah lama ya. Dan buat saya keputusan itu sudah diambil. Tinggal bagaimana caranya kita ke depan kalau sekarang sekiranya dirasakan. Kritik yang selama ini ada ya tentu kita dengar seperti misalnya pembangunan ini terlalu istana sentris misalnya. Pembangunan ini
terlalu mengedepankan fisik, ya, tetapi pembangunan sosialnya masih sangat sedikit sekali. Nah, kritik-kritik seperti itu saya kira kita perlu dengar, ya, dan kemudian bagaimana mengatasinya. Dan saya sendiri secara sukarela lah ya, dengan segala kontroversi yang ada, ya datang ke kantor OIKN dan kemudian memberi masukan-masukan agar jangan sampai ya kritik-kritik yang tajam itu terus kemudian menjadi kenyataan. Nah, saya posisinya adalah mari kita bantu kalau memang itu ada, dan saya juga mendengar setelah berdialog memang nggak mudah ya. Sampai hari ini kan aturan-aturannya perlu dijabarkan ya, bahwa itu ada undang-undangnya ya, ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan, tetapi implementasi di lapangan kan perlu turunan-turunan aturan. Nah, itu juga belum selesai seluruhnya. Nah, jadi kalau saya ngambil, mari kita sama-sama jangan sampai program yang menggunakan dana yang besar ini terus menjadi wasted, menjadi tidak efektif. Itu aja posisi saya. Saya kira kita lebih baik seperti itu ya, daripada kita membantah hal-hal yang artinya menerima kritik ya untuk dijadikan perbaikan ya untuk pembangunan IKN ya. Ya, saya sendiri melihat ya di sana, dan saya udah beberapa kali ya, 4 kali atau 5 kali. Dan saya kira teman-teman di OIKN juga terbuka terhadap kritik. Tapi saya juga melihat tidak mudah memang ya untuk mengimplementasi bahkan pendanaan-pendanaan. Katakanlah ini hari ini kita dapat berita ya yang Pak Jokowi ya juga sudah merambah ke rumah sakit ya, sekolah-sekolah udah mulai dibangun. Nah, mudah-mudahan pasar juga begitu. Tapi itu kan fisik ya. Bagaimana menyiapkan masyarakatnya, bagaimana menyiapkan lembaga-lembaga sosialnya. Nah, itu memang perlu dibangun dan itu tidak sebentar. Nah, belum lagi kita bicara kalau seandainya Oke, tahan dulu sampai di sana Mas Imam. Saya mau ke Kang Ujang. Kang Ujang, tadi hari ini Presiden Jokowi bilang, katanya ini masih banyak yang nanya nih, kenapa ibu kota harus dipindahkan ke IKN gitu. Salah satunya adalah karena untuk pemerataan khususnya di bidang ekonomi dan juga infrastruktur. Tapi kalau di majalah Time sendiri menyebut justru pemerintah lari dari kegagalan menyelesaikan masalah Jakarta. Nah, ini gimana menurut pandangan dari Kang Ujang sendiri menanggapi dua hal ini? Saya salah satu yang mengkritisi ketika itu. Saya masih ingat betul, tetapi posisi saya juga ya dalam konteks hari ini gitu, ketika undang-undangnya sudah disahkan begitu ya, sudah menjadi kesepakatan politik antara pemerintah dengan DPR ya, suka tidak suka yang harus dieksekusi. Saya masih ingat juga di Kompas TV bersama almarhum Profesor Azwaji Azra ya, beliau yang memang mengkritisi habis ya, membuat petisi juga saya masih ingat begitu, terkait dengan persoalan IKN. Tetapi kalau kita lihat kritik-kritik ya dari pihak luar itu menjadi sebuah lecutan ya bagi pemerintah, katakanlah kepala otorita dan timnya untuk bekerja lebih maksimal lagi. Karena bagaimanapun begini, ini kan legacy yang sudah dibuat oleh pemerintah sebelumnya. Jadi dalam konteks itu ya ketika sudah disahkan, ketika sudah disepakati secara politik, maka ya tadi walaupun banyak yang katakanlah menolak, banyak yang tidak setuju, banyak yang mengkritisi, ya tetapi karena sudah menjadi produk hukum dan itu harus dieksekusi, maka sejatinya ya harus terus berjalan. Tetapi memang dalam proses perjalanannya itu, tadi Pak Imam mengatakan tidak mudah, betul. Karena dalam konteks prosesnya juga kan banyak kritik, dalam perjalanannya juga banyak yang membuat petisi dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal ini ketika kritikan itu datang ya dari pihak manapun, termasuk dari pihak luar negeri, itu bagian daripada ya masukan saja untuk perbaikan konstruksi ya pembangunan IKN ke depan. Jadi saya melihat ya kalau sudah dieksekusi kebijakannya, jangan lagi mundur. Kalau saya katakan karena tadi ada biaya yang tidak sedikit yang sudah dikeluarkan. Bahkan tadi Kompas TV menyitir gitu ya, ada APBN yang juga diberikan untuk IKN tersebut. Jadi saya melihat ya cari sisi positifnya untuk membangun bangsa dalam konteks mengembangkan atau membangun IKN
ke depan begitu. Oke, artinya tetap maju jangan mundur ya, karena udah penggelontoran banyak sekali di sana ya dananya untuk ibu kota Nusantara. Kalau begitu Bang Abalin, gimana caranya nih untuk membiarkan legacy dari Pak Presiden Pak Jokowi ini untuk tetap berada meskipun nanti akan ada pergantian pemimpin ya untuk menakodai Indonesia di 2024? Ya, siapapun yang nanti akan memimpin Republik ini, ya, IKN ini adalah legacy, ini adalah karya besar bangsa, anak-anak Indonesia. Saya lebih kurang 13 kali datang ke sana dalam kapasitas sebagai kantor staf Presiden, termasuk kemarin pada hari Rabu, ya, Bapak Presiden Joko Widodo telah melakukan groundbreaking-nya bandar udara di sana, airport di ibu kota Nusantara. Begitu juga dengan rumah sakit dan lain-lain. Makanya Bapak Presiden sungguh sangat optimis tentang kehadiran bandara yang tidak hanya akan meningkatkan daya saing IKN, tapi juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudian mendorong pengembangan potensi daerah dan akselerasi pembangunan IKN yang terus berproses. Sama sekali tidak ada narasi atau sikap pikiran dari pemerintah maupun dari Bapak Presiden, tidak pernah mundur selangkah pun. Kami terus memantau dan melakukan kunjungan evaluasi setiap saat untuk kemajuan pembangunan. Kritik dari sana sini saya kira ya, itu harus menjadi bagian dari perhatian yang kita lakukan. Tetapi saya mau bilang bahwa tidak ada satu keputusan politik negara yang bisa menyenangkan semua orang, bahwa di sana sini kemudian ada masukan kritik dalam negeri, dari luar negeri. Iya, kalau dari luar negeri yang saya tidak setuju itu adalah mereka bercerita seperti mereka lebih tahu daripada kita di tanah air. Itu yang kadang-kadang bikin bikin otak agak mendidih saya. Meskipun kita tetap harus melakukan diseminasi, klarifikasi terhadap beberapa kerja-kerja nyata yang dilakukan. Dan mungkin gini Bang, mungkin banyak yang mempertanyakan juga dengan investasinya yang mengutamakan dari luar misalnya, makanya kan belakangan Pak Jokowi untuk menyetop dulu kan investor dari luar gitu, untuk utamakan di dalam negeri dulu. Ya, Bapak Presiden membuat satu program prioritas, ada yang disebut dengan Foreign Direct Investment, yang memang sekarang kita melakukan langkah-langkah yang tidak saja menunggu tetapi memang menjemput. Jadi selain daripada investor, memang menjadi bagian terpenting dalam legasi terbesar ini adalah bagaimana pemerintah begitu yakin dan Bapak Presiden begitu sangat optimis dalam menyiapkan alokasi anggaran yang tentu saja ada prosentase yang disiapkan oleh pemerintah dalam menyiapkan kerja-kerja pembangunan IKN ini. Nah, kalau dari sisi sosialnya, Mas Imam, gimana caranya memastikan juga agar legasi Pak Jokowi ini untuk pergantian pemimpin nantinya ini bisa tetap berjalan baik, terutama misal dalam sengketa lahan dengan masyarakat adat di sana, pemberlakuan juga untuk mengajak masyarakat adat untuk sama-sama membangun IKN pada saat nanti Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat? Ya, jadi pembangunan fisik yang sekarang ini dengan cepat pada saat upacara kemerdekaan itu upacaranya di sana. Namun yang mungkin perlu ditingkatkan juga adalah alokasi anggaran untuk memberdayakan masyarakat di sana. Infrastruktur sosial betul-betul harus disiapkan karena saya khawatir ya kalau fokusnya terlalu fisik ya, sementara pengorganisasian masyarakat itu tidak dibangun dengan baik, maka akan ada kesenjangan. Dan saya kira teman-teman di OIKN itu sudah menyadari dan tinggal bagaimana ada alokasi anggaran yang lebih memadai untuk pemberdayaan di sana. Sehingga apapun yang terjadi ya, walaupun belum tentu secepat seperti yang kita idamkan ya kalau seandainya pemindahan ibu kota itu terjadi, tetapi paling tidak masyarakat sudah bisa mendapatkan manfaat
Itu yang terus terang saya ikut mendorong, ikut mendukung kalau alokasi anggaran seperti itu betul-betul diperhatikan sehingga benefitnya masyarakat di sana itu langsung terlihat dan jangan sampai merasa mereka itu penonton. Gitu kalau Pak Abalin, saya kira. Tapi Mas Imam ada juga nih. Terima kasih Tuan Guru. Masalahnya ada juga nih soal misalnya bukan anggapan ya, tapi misalnya ada PNS gitu yang mungkin belum tentu mau pindah di sana, meskipun nanti kan ada penugasan gitu. Nah itu justru itu juga kita pikirkan, tidak hanya orang yang nanti akan pindah, itu kan ada disruption, ada potensi-potensi orang yang mengalami tercerabut, ya bagaimana potensi mereka itu menjadi terpisah keluarganya. Nah pada saat yang sama juga bagaimana kantor-kantor atau bahkan dampak-dampak yang lain ya akibat misalnya kantor itu ditinggalkan, itu semua banyak PR ya yang harus difikirkan bersama, dan saya kira kita tidak ingin melihat bahwa ini menjadi mangkrak misalnya, tidak ingin melihat orang-orang yang pindah itu juga akan menjadi menderita ya karena tugas, sehingga mereka terpaksa harus melakukan apapun ya, harus pisah dengan istrinya, anaknya. Saya kira itu yang perlu kita rinci ya, masalah-masalah dampak sosial. Masalah sosial dan psikologi berarti di situ ya Mas Imam ya? Betul. Oke, terakhir ke Kang Ujang. Kang Ujang, dari 3 baca pres ini, Mas Ganjar, Pak Prabowo, Mas Anies, nah apakah ketiganya yang dilihat ini benar-benar sudah memastikan bahwa IKN akan lanjut terus? Saya melihat ada 2 pilihan ya. Sebelum katakanlah Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo, Pak Ganjar itu masih konsisten untuk bisa melanjutkan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Tetapi ketika visi misi itu muncul ya dari ketiganya ya, saya lihat gitu ya, dari Anies Amin itu tidak ada yang membahas soal IKN walaupun tidak menolak. Lalu Ganjar Mahfud juga tidak menyantumkan IKN juga walaupun tidak menolak. Yang jelas yang pasti mencantumkan adalah Prabowo Gibran. Artinya dalam konteks ini ya yang jelas untuk bisa melanjutkan kepemimpinan atau legacy ya yang dibangun terkait IKN yang dari visi misi itu ya Prabowo Gibran. Jadi memang ada 2 nih hal yang harus diselesaikan juga ke depan agar memang tadi saya sepakat dengan guru saya Pak Imam gitu, agar tidak mangkrak bahwa kita punya tugas besar ya. Saya dulu mengkritisi, sampai hari ini juga tetap mengkritisi, tapi dalam konteks ini harus objektif dan konstruktif. Jadi kalau memang nanti itu mangkrak, kalau yang terpilih adalah katakanlah kelompok yang tidak suka dengan pemerintah, kan ini bahaya. Tetapi ini kan undang-undang, perintah undang-undang yang sudah harus dilaksanakan dengan segala konsekuensinya, baik buruknya. Jadi ya legacy itu ya harus dibangun bersama-sama. Entah nanti yang menang katakanlah kubu perubahan, ataupun kubu keberlanjutan, dipastikan IKN harus jalan begitu. Oke, baik. Terima kasih Kang Ujang, terima kasih Mas Iman, terima kasih Bang Abalin, sehat selalu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Makasih. Ya, sama-sama. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi dari selain memeriksa 5 pelapor dugaan pelanggaran etik Hakim MK. Hari ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga memeriksa 3 Hakim MK. Memang sangat-sangat khawatir bahwa bukan soal memenangkan satu orang atau tidak memenangkan satu orang, tapi menghancurkan sistem terutama negara hukum Indonesia. Putusan MK bukan lagi berdasar dan berlandas atas kepentingan konstitusi. Putusan MK lebih pada putusan kaum tirani. Rosi eksklusif bersama Gunawan Muhammad. Kamis 2 November, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kenalin, Hoki Lakman. Bikin apa aja, hoki. Rahasianya, pilih partner yang double pinter, Isuzu. Produknya keren. After salesnya mantep. Jadi double hoki buat bagi-bagi rezeki. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online 3 duit nyamper terus.
Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamber di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Indomie habis yang hotnya viral. Hot kuah seblaknya literally seviral itu. Kerupuk seblaknya crunchy, mie lebarnya chewy pol. Hot gepreknya trending, kremesannya crazy. Indomie habis seblak hot jeletot dan ayam geprek, hotnya viral. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko, membuka mata dan menyerap inspirasi di sejumlah UMKM, Mitra Umi, Agen Brili, dan Desa Brilian yang tersebar di seluruh negeri. Apresiasi semangat, upaya, dan karya anak-anak bangsa. Petualangan Brilian Demi mewujudkan Indonesia Brilian. Petualangan Brilian, The Series, Season 3, setiap Sabtu, pukul 6 petang, di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Cindy Sistiarani. Saudara, cuaca panas menyebabkan hutan pinus produktif milik perhutani di sisi tenggara Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur kembali terbakar. Kepulan asap membumbung dari hutan pinus milik perhutani yang terbakar di sisi tenggara Gunung Semeru. Tiupan angin kencang membuat api cepat membesar. Upaya pemadaman dilakukan dengan membuat sekat api maupun gopyok. Menurut data perhutani, sekitar 5 hektar lebih lahan pohon pinus ludes terbakar. Demikian Kompas Update. Kompas Update akan kembali 1 jam mendatang. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morigro. Morinaga Morigro, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigro, kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigro. Susu dengan formula Grow Max, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigro. Saudara, selain memeriksa 5 pelapor dugaan pelanggaran etik Hakim MK, hari ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga memeriksa 3 Hakim MK. Pemeriksaan terkait putusan batas usia Capres-Cawapres. 3 hakim yang diperiksa Majelis Kehormatan MK adalah Wahidudin Adams, Daniel Yusmik, dan Guntur Hamzah. Ketua Majelis Kehormatan MK Jimlia Asidiki mengatakan pemeriksaan Hakim Wahidudin digelar secara khusus karena merupakan salah satu anggota Majelis Kehormatan MK. Jumat besok MK akan kembali memanggil Ketua MK Anwar Usman untuk yang kedua kali. Pemeriksaan pertama digelar Selasa lalu. Besok ya? Besok akan kita periksa lagi, itu terakhir ya sebelum kami buat kesimpulan, buat putusan. Kan jadi total 2 minggu nih, tugas kita 30 hari, 30 hari, tapi kita selesaikan 15 hari. Berita lain, Bacapres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyebut akan mengoptimalkan pertanian di Bali jika terpilih menjadi presiden. Ganjar menilai pangan menjadi tantangan utama bangsa. Hal ini disampaikan Ganjar di hadapan kader PDIP Bali. Ganjar bilang pembangunan pertanian harus dikelola dari hulu dengan memperhatikan kondisi tanah, cuaca, pupuk, dan segala komoditas tani optimal.
Kira kalau pembangunan pertanian, kalau zaman Partai tadi tanya, itu betul. Jadi kita mesti hari ini serius mengurus politik pangan kita. Dimulainya dari mana? Dari satu data pertanian. Libatkanlah anak-anak muda, libatkanlah para petani, dan semua data tinggal diproses saja semua. Sehingga kalau kemudian datanya sudah bagus, maka programnya kita akan bisa kita ketahui satu terkait dengan kondisi tanah, kondisi cuaca, masalah bibit, masalah pupuk, masalah off-taker. Maka rasanya penting untuk mengembalikan kehidupan manusia sehingga jadi keuangan atau Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD Arsyad Rashid membantah isu Menteri Keuangan Sri Mulyani akan bergabung ke Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Arsyad Rashid menegaskan kabar Sri Mulyani bergabung TPN Ganjar Mahfud hanyalah isu. Meski demikian Arsyad menyebut TPN selalu terbuka bagi siapapun yang ingin bergabung untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Mbak, yang pertama saya jawab, mungkin tadi Mbak sudah menjawabnya sendiri, masih itu isu kan. Kan selalu terbuka, ya kan. Namun itu adalah hak dari masing-masing apakah ingin ikut masuk ke TPN atau tidak. Jadi kalau kami, saya, Mas Andi dan semuanya pasti selalu terbuka. Sementara Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menegaskan nama Kofifa Indar Parawansa dan Ridwan Kamil dibahas untuk masuk dalam tim pemenangan Prabowo Gibran. Namun Sufmi Dasko Ahmad menegaskan perihal keputusan nama-nama struktur TKN Prabowo Gibran masih dalam konsolidasi para ketua umum parpol di Koalisi Indonesia Maju. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengklaim Ridwan Kamil dan Kofifa Indar Parawansa akan bergabung dengan tim kampanye nasional Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Kalau dibicarakan di internal tentunya sudah dibicarakan. Tapi kalau kemudian menyangkut apakah masuk atau enggak, tunggu tanggal mainnya aja. Bakal Cawapres Muhaimin Iskandar menyebut siapapun yang menjadi menteri harus siap jadi tersangka korupsi. Pernyataan ini terkait kritik Muhaimin soal sistem birokrasi. Muhaimin menyebut siapapun bisa terseret menjadi koruptor jika sistem birokrasi tidak dibenahi saat menghadiri pelantikan dan deklarasi anak muda Indonesia di Jakarta. Muhaimin mengklaim namanya pernah terseret kasus korupsi, padahal menurutnya ia tidak terlibat. Menurut Muhaimin, sistem pemerintah harus dibenahi agar tak ada yang terperosok sistem yang buruk. Tapi jangan salah, siapapun yang akan jadi menteri, ujungnya akan menjadi pecundang kalau salah. Jadi menteri sama dengan siap menjadi korban. Anda korupsi atau tidak korupsi, sistemnya membuat Anda akan terjebak dalam seluruh ancaman bahaya korupsi. Tinggal kira-kira siapapun yang mau jadi menteri, siap-siap akan menjadi koruptor, kira-kira begitu. Itu terjadi, saya mengalami kok. Saya mengalami, gak salah apa-apa tapi ya seolah-olah dibikin sebuah suasana pasti menjurus ke arah korupsi. Apa yang terjadi? Yang dibenahi apa? Yang harus dibenahi adalah sistemnya. Usai jeda kami hadirkan informasi dari Menko Polhukam Mahfud MD yang mengungkap temuan kasus impor emas senilai 189 triliun rupiah. Modusnya seolah-olah mengubah emas batangan menjadi perhiasan. Politik gembira, santun dan santuy. Politik gembira, santun dan santuy. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko, membuka mata dan menyerap inspirasi di sejumlah UMKM, Mitra Umi, Agen Brili, dan Desa Brilian yang tersebar di seluruh negeri. Apresiasi semangat, upaya, dan karya anak-anak bangsa. Petualangan Brilian Demi mewujudkan Indonesia Brilian. Petualangan Brilian, The Series, Season 3, setiap Sabtu, pukul 6 petang, di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Gak perlu pinjam 100,
Harga geledek online tiket week nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamber di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Baru mie sedap rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, mie sedap rawit pingit ayam jerit. Minyak kenyal berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya bikin jerit sedapnya dari Mixfood. How are you? Artinya apa kabar? Come, let's Play. Belajar bahasa baru tanda kecerdasannya makin optimal. Enfagrow Essential dengan nutrisi penting dan DHA lebih tinggi, bantu optimalkan kecerdasannya. Ayo main. Come, let's play. Cerdasnya tumbuhkan kebaikannya. Enfagrow Essential. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko dan Kadek Arini. Saya akan membawa Sobat Brilian ke Desa Watu Hadang. Membuka mata dan menyerap inspirasi di Desa Watu Hadang, salah satu desa brilian binaan BRI dengan mayoritas warganya beternak dan menenun. BRI memberikan pendampingan, seluruh elemen yang ada di desa dapat berkolaborasi. Petualangan Brilian The Series, Sabtu 4 November pukul 6 petang di Kompas TV, dipersembahkan oleh Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang mengungkap fakta soal transaksi mencurigakan dalam kasus impor emas senilai 189 triliun rupiah. Modusnya seolah-olah mengubah emas batangan menjadi perhiasan dan diekspor seluruhnya. Namun dari data temuan Satgas TPPU, Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan emas batangan seberat 3,5 ton itu diduga beredar di perdagangan dalam negeri. Mahfud juga menegaskan grup SB yang bekerja sama dengan perusahaan di luar negeri telah menyalahgunakan surat ketetapan bebas PPh pasal 22. Transaksi emas dalam periode 2017 sampai dengan 2019 melibatkan 3 entitas terafiliasi dengan grup SB. SB ini inisial orang yang bekerja sama dengan perusahaan di luar negeri. Ditemukan fakta pemalsuan data kepabeanan yang menyebabkan hilangnya pungutan PPh sesuai pasal 22 atas emas batangan ekspor seberat 3,5 ton atau 3,5 ton. Kita lihat modus kejahatan yang dilakukan. Ini adalah seolah-olah mengondisikan emas batangan yang diimpor telah diolah menjadi perhiasan dan seluruhnya sudah diekspor. Dari keterangan Menko Polhukam Mahfud MD, transaksi emas 3,5 ton ini melibatkan 3 entitas yang terafiliasi dengan grup SB. SB, saudara, ini adalah pengusaha yang bekerja sama dengan perusahaan di luar negeri. Satgas TPPU juga menemukan fakta soal pemalsuan data kepabeanan yang menyebabkan hilangnya pungutan pajak penghasilan atau PPh sesuai pasal 22 atas emas batangan impor sebesar 3,5 ton. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap adanya transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan sebesar 349 triliun rupiah. Sorotan kami berikutnya, majalah Time menyorot IKN sebagai warisan gelap pemerintahan Jokowi. Hal yang disoroti diantaranya Kepala Otorita IKN yang tak dipilih melalui pilkada, bahkan membandingkan IKN dengan ibu kota Myanmar. Presiden Jokowi berpantun saat menyampaikan sambutan di acara Kompas 100 CEO Forum di kawasan ibu kota Nusantara.
Jokowi mengutip kalimat yang tengah populer di medsos, pinjam dulu 100. Presiden menyebut sudah sering diberi pantun saat berkunjung ke IKN, tetapi ia belum pernah berpantun. Presiden pun menggunakan momen sebelum sambutannya dengan menggunakan hal yang tengah populer di masyarakat. Ikan lohan, ikan gabus. Direndam dulu, baru direbus. Supaya pembangunan maju terus, pinjam dulu 100. Yang saya maksud itu 100 CEO Kompas yang hari ini hadir. Bukan uang, dikit-dikit uang, dikit-dikit duit. Meski pembangunan IKN terus dilakukan, tetapi kritik atas IKN juga tetap ada. Salah satunya diangkat oleh majalah Times yang berjudul IKN adalah warisan gelap Presiden Jokowi. Time menyebut dalam hampir 10 tahun memerintah, pemerintahan Jokowi kemungkinan akan dikenang sebagai era baru kemunduran demokrasi. Mengutip pernyataan guru besar sosiologi Nanyang Technological University Singapura, Zulfikar Amir, Time menuliskan pemilihan kepala IKN yang ditunjuk oleh Presiden merupakan sebuah kemunduran demokrasi. Dalam wawancaranya, sosiolog menyoroti konsep jika yang terpilih bukan dari kehendak warga setempat, maka konsep sosialnya tidak masuk akal. Time juga menyoroti dinasti politik yang dibentuk oleh Jokowi. Majalah Time mengutip dosen politik Ian Wilson dari Universitas Murdoch, Australia, menganggap IKN adalah proyek yang menjadi simbol larinya Jokowi dari kegagalan menangani persoalan di Jakarta, dari kemacetan, banjir, dan polusi. Time bahkan membandingkan antara pusat pemerintahan Naypyidaw, ibu kota Myanmar yang dibangun tahun 2005 oleh rezim militer untuk melindungi para pemimpin negara Myanmar dari pemberontakan. Time juga menyoroti mundurnya demokrasi di era pemerintahan Jokowi yang perubahan undang-undangnya dinilai kritikus, melanggar nilai-nilai demokrasi. Meski Jokowi terus meyakinkan investor untuk berinvestasi di IKN dalam berbagai acara kenegaraan, tetapi nyatanya IKN tetap menggunakan anggaran negara. Padahal sebelumnya Jokowi pernah menyebut tidak akan menggunakan APBN untuk pembangunan IKN, sama halnya dengan pernyataan Jokowi untuk proyek kereta cepat. Presiden Jokowi pada tahun 2022 yang lalu menyebut anggaran IKN mencapai 466 triliun rupiah dengan salah satu sumbernya adalah APBN dengan kisaran 19 hingga 20%. Kalau kita lihat di tahun 2023 ini, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, anggaran IKN mencapai 29,4 triliun rupiah. Namun, hingga Agustus 2023, penyerapan anggarannya mencapai 6,4 triliun rupiah. Pemerintah saat ini mulai membangun beberapa fasilitas penunjang untuk IKN sambil mempersiapkan pemindahan aparatur sipil negara secara bertahap. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda, militer Israel merilis video operasi militer yang menunjukkan pergerakan tank dan pasukan Israel di jalur Gaza. Memang sangat-sangat khawatir bahwa bukan soal memenangkan satu orang atau tidak memenangkan satu orang, tapi menghancurkan sistem terutama negara hukum Indonesia. Putusan MK bukan lagi berdasar dan berlandas atas kepentingan konstitusi. Putusan MK lebih pada putusan kaum tirani. Rosi eksklusif bersama Gunawan Muhammad. Kamis 2 November, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Kuah shoyu yang segar menenteramkan, kehadiran Naruto Maki menyempurnakan kenyamanan otentiknya. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Mangsoku. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus.
Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamber di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Saudara, militer Israel merilis video operasi militer di jalur Gaza. Video itu menunjukkan pergerakan tank dan pasukan Israel di jalur Gaza. Israel bertekad menghancurkan Hamas menyusul serangan 7 Oktober lalu yang dilakukan Hamas dan memicu perang kedua belah pihak. Israel melancarkan serangan udara dan menutup pintu masuk bagi bantuan makanan dan bahan bakar untuk membalas serangan Hamas. Kementerian Kesehatan di Gaza menyebut jumlah korban sipil Palestina sudah mencapai 8.805 orang, sementara di tepi barat 130 warga Palestina menjadi korban akibat serangan Israel. Suasana di Gaza kian mencekam. Serangan darat hingga udara Israel terus merangsek masuk pengepung wilayah Gaza. Senin malam, serangan roket Israel menghujani langit malam di Gaza. Serangan tank hingga jet tempur Israel tak henti membombardir gedung, permukiman, dan rumah sakit di wilayah Gaza yang telah terkepung. Dilaporkan kekejaman dari serangan Israel telah menewaskan sedikitnya 8.300 orang Palestina. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Usai jeda, saudara, sambut perayaan Halloween. Pengunjung dari mancanegara memadati Kastil Dracula di Romania. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex Waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Kan Altex Waterproofer, anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex Waterproofer anti rembes paling the best. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sedap rawit bingit ayam jerit. Satu-satunya dengan rawit asli. Di sedap rawit bingit ayam jerit. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin lagi. Sedapnya rawit bingit. Di sedap rawit bingit ayam jerit. Dari Wisma. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Saudara, menyambut perayaan Halloween, pengunjung dari mancanegara memadati Kastil Dracula di Romania. Bagaimana seramnya memasuki kastil yang menjadi inspirasi terciptanya karakter Dracula ini? Berikut informasinya. Kastil Bran ini merupakan tempat tinggal seorang pangeran penguasa Romania, Vlad the Impaler II, yang menjadi inspirasi terciptanya karakter horor Dracula.
Sambut perayaan Halloween, Kastil Dracula Transilvania yang berada di puncak bukit di Romania dipenuhi oleh 9.000 pengunjung mancanegara. Kastil yang dikaitkan dengan kisah Count Dracula ini menampilkan dekorasi, boneka maupun gambar digital menyeramkan di setiap dinding kastil. Without a doubt, it becomes a local tradition to spend Halloween in Transylvania at Bram Dracula's castle. The whole area is fully booked. It's almost impossible to find accommodation. Access to the party becomes, well, fortunately for us and unfortunately for the guests, becomes more and more difficult. Meskipun terlihat menyeramkan, kastil yang dibangun pada abad ke-14 ini selalu ramai oleh pengunjung karena menjadi tempat tradisi setiap perayaan Halloween di Romania. Terima kasih Anda sudah bersama kami menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Jangan lupa ikuti terus perkembangan pemilu terkini hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Audrey Chandra. Dan saya Cindy Sistiarani. Sampai jumpa. Memang sangat-sangat khawatir bahwa bukan soal memenangkan satu orang atau tidak memenangkan satu orang, tapi menghancurkan sistem terutama negara hukum Indonesia. Putusan MK bukan lagi berdasar dan berlandas atas kepentingan konstitusi. Putusan MK lebih pada putusan kaum tirani. Rosi eksklusif bersama Gunawan Muhammad. Kamis 2 November, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Halo, selamat malam saudara, apa kabar Anda semua? Selama 1 jam ke depan berita utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama saya, Jihan Novita. Dan saya masih serta Rigang. Saudara, seorang siswa di Bekasi, Jawa Barat diduga menjadi korban perundungan hingga kaki korban harus diamputasi. Dan informasi serta ulasan lengkapnya akan kami hadirkan bersama berita pilihan